Saya hanya saat naik taksi. Mengeluarkan uang kertas mati senilai 10.000. Itu membuat sopir aneh ketakutan. Hanya karena uang kertas mati sebanyak itu, dia sama sekali tidak bisa memberikannya kembali. Ketahuilah bahwa di taksi hantu, jika sopir melanggar aturan dan meminta bayaran lebih, pasti dia akan mati. Namun, saya masih memiliki lebih dari 900 juta uang kertas mati seperti itu. Ternyata, sebulan yang lalu keanehan terjadi. Uang kertas mati menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku di dunia. 100 uang kertas mati, para sobat bisa seenaknya mengemudi. 10.000 uang kertas mati, wanita misterius yang dingin berebut memanggil suami. Dan saya mengenakan cincin ruang, menyimpan seluruh ban neraka. Tepat baru saja, saya yang terlahir kembali. Menerima undangan untuk misi aneh. Misi, dapur tengah malam. Sebagai pelayan, kamu harap datang tepat waktu pada tengah malam pukul 12. Ingat, konsekuensi terlambat sangat serius. Sementara itu, jalanan di malam yang dalam ini kosong. Saya mencari sosok taksi di sekeliling saya. Setelah menunggu 5 menit, akhirnya sebuah taksi datang dengan pelan. Namun, taksi itu berhenti di samping saya tanpa saya harus melambaikan tangan. Begitu masuk ke dalam mobil, saya langsung mencium bau darah yang samar. Di jendela belakang, ada beberapa jejak tangan berdarah yang samar. Saat itu, sopir tiba-tiba membelok tajam. Masuk ke sebuah gang yang gelap gulita. Jelas bukan arah menuju dapur tengah malam. Saya bertanya kepada sopir apakah dia salah jalan. Ternyata sopir itu tertawa. Dia mengatakan bahwa ini adalah jalan pintas yang bahkan orang hidup pun tidak tahu. Saat itu, kecepatan mobil terus melesat. Dari 120 yard langsung ke 160 yard. Berdasarkan pengalaman kehidupan sebelumnya, saya yakin ini adalah taksi kematian yang terkenal itu. Sebagai sebuah pemandangan aneh. Selama tidak melanggar aturan, seseorang bisa selamat. Adapun aturannya sebenarnya sangat sederhana. Jika Anda memiliki koin kematian, cukup bayar sesuai harga. Jika tidak punya, maka harus melompat keluar sebelum kecepatan meningkat. Kecepatan awal taksi kematian sangat lambat. Selain mengalami sedikit luka, tidak ada masalah besar lainnya. Namun seiring dengan semakin cepatnya kecepatan, saat tiba di tujuan, bahkan bisa melampaui kecepatan suara. Akhirnya, entah melompat dari mobil dan mati, atau dimakan oleh sopir hantu. Saat ini, kecepatan taksi sudah melampaui 190 km per jam. Sopir itu berbicara lagi. Kita hampir sampai. Segera bayar. 10.000 keping uang hantu. Dia yakin bahwa bagi manusia, ini pasti merupakan jumlah yang sangat besar. Tapi saya duduk tenang di dalam mobil tanpa bergerak. Sopir hantu mulai tersenyum jahat. Jika tidak membayar, jangan harap bisa turun hidup-hidup. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan cakar tajamnya ke arah saya. Bagaimana kamu tahu saya tidak punya uang? Jika saya mengeluarkannya, apakah kamu berani menerimanya? Sambil berbicara, saya mengeluarkan selembar uang hantu 10.000. Sopir hantu langsung melotot. Seperti yang aku harapkan. Mata sopir hantu dipenuhi keinginan tetapi dia tidak berani menerima. Saya tersenyum dingin. Perjalanan yang hanya beberapa menit pasti tidak memerlukan 10.000 koin kematian. Jika kamu menerimanya, itu melanggar aturan. 10.000 koin kematian yang kamu sebutkan hanya digunakan untuk menakut-nakuti penumpang. Jika kamu berhasil menakut-nakuti mereka, tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dan akhirnya menyerah untuk membayar. Jadi, kamu bisa membunuhnya, kan? Sopir nakal tidak menyangka. Pemuda yang tampak tidak berbahaya di depannya ternyata adalah sosok yang sangat memahami aturan dunia yang aneh. Dia hanya bisa jujur dan mengaku bahwa tarifnya total 11 koin kematian. Namun, setelah membayar, saya tidak pergi. Sebaliknya, saya malah mengeluarkan satu lembar koin kematian bernilai 10.000. Apakah kamu mau? Sopir nakal menganggap ini sebagai penghinaan terhadapnya. Koin kematian sangat berharga bagi manusia. Bagaimana mungkin memberikannya kepadanya? Aku tersenyum. Menjadi sopir saya akan memberimu 20.000 koin kematian sebulan. Kerja dengan baik juga ada bonus kinerja. Ternyata di dunia aneh ini, taksi kematian jelas merupakan alat transportasi yang unggul. Hanya karena sebelum mencapai tujuan, pembentukan keanehan ini dapat melindungi penumpang dari serangan aneh lainnya. Sopir menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengemudikan taksi hantu di sini. Sebulan hanya sekitar 3.000 lebih kain hantu. Juga sering terlambat membayar gaji. Sekarang gaji tidak hanya meningkat hampir 10 kali lipat. Dan hanya melayani saya seorang. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Dia kemudian melihat saya dengan tatapan setengah ragu. Melihat ini, saya langsung mengeluarkan 60.000 koin hantu dari cincin. Saya bisa membayar di muka gaji Anda untuk 3 bulan. Dia hampir tidak percaya betapa beruntungnya dia. Bertemu dengan seorang jutawan. Langsung mengontrak dirinya sendiri sebagai sopir pribadi. Dengan penandatanganan kontrak, taksi hantu secara resmi menjadi kendaraan pribadi saya. Sopir aneh dengan sopan menyerahkan ponsel hitam. Dia memperkenalkan dan mengatakan ada tombol merah di atasnya. Selama Anda menekan tombol di kota ini, dalam 5 menit, dia akan tiba. Setelah mengizinkan sopir aneh pergi, saya pun masuk ke restoran tengah malam.
Dan beberapa teman perempuan saya juga terpilih bersamaan dengan saya. Selamat datang di restoran tengah malam. Saat itu, manajer restoran, Li Xiaoxiao, muncul. Untuk memastikan semua pekerjaan berjalan lancar, harap patuhi aturan berikut. Pertama, kalian harus melaksanakan perintah saya tanpa syarat. Kedua, mereka yang datang untuk berbelanja adalah tamu. Apapun permintaan yang diajukan oleh tamu, harus dipenuhi tanpa syarat. Bahkan saya pun harus mematuhi. Terakhir, waktu kerja adalah 2 jam. Selama itu, tidak diperbolehkan meninggalkan restoran. Tidak diperbolehkan merusak barang-barang restoran. Jika tidak, akan mendapatkan hukuman yang berat. Setelah mengganti pakaian kerja, Li Xiaoxiao membawa kami ke sebuah ruangan, mengisyaratkan agar kami melayani tamu di dalam dengan baik. Terlihat sebuah sosok aneh sedang menunduk minum dari mangkuk. Kuah kental mengalir dari sudut mulutnya hingga ke meja. Tiba-tiba dia mengarahkan jarinya ke Zhao Mengmeng. Kamu datang sini bantu aku untuk mengelap sup sampai bersih. Zhao Mengmeng langsung ketakutan dan wajahnya pucat. Tubuhnya secara otomatis mendekatiku. Dengan suara yang menyedihkan ia memohon. Chen Mu, aku sangat takut. Bisakah kamu membantuku? Sebagai teman sekelas, aku sangat memahami karakter Zhao Mengmeng. Terlihat polos dan lucu, tapi sebenarnya sangat licik. Memanfaatkan kecantikannya, ia berkencan dengan beberapa pacar sekaligus. Tidak ada kesempatan untuk berkorban demi dia. Zhao Mengmeng awalnya mengira bisa mengaturku dengan mudah. Tapi dia tidak menyangka bahwa aku sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Tatapannya segera menunjukkan sedikit kebencian. Namun, dalam keterpaksaan, ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Menggigit gigi, ia berjalan menuju yang aneh. Mengelap sudut bibirnya. Bau busuk yang menyengat hampir membuatnya muntah. Yang aneh tampaknya sangat puas. Mengeluarkan selembar uang hantu dari saku. Ini adalah tip untukmu. Zhao Mengmeng seketika merasa senang. Perlu diketahui bahwa dalam tugas aneh, uang hantu dapat menyelesaikan banyak masalah. Bahkan pelanggaran aturan dapat dimaafkan. Minggu lalu, 100 uang hantu bahkan terjual dengan harga luar biasa 1 juta. Dia melihat 10 uang hantu di tangannya. Seolah-olah dia telah mendapatkan jimat. Merasa dirinya sudah berada di level yang berbeda dari kami yang berkantong kosong. Bukan dalam level yang sama lagi. Namun pada saat itu, hal aneh tiba-tiba mengambil sebuah piring dan berkata, saya sudah selesai makan hidangan ini. Tolong bantu saya mengangkat piring kosong ini. Zhao Mengmeng yang bersemangat tidak ragu-ragu. Mengambil piring itu dan berjalan keluar. Tanpa menyadari kaki aneh yang terulur. Ternyata dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Seketika piring itu juga hancur menjadi kepingan. Mendengar suara, Li Xiaoxiao segera masuk. Siapa yang memecahkan piring itu? Zhao Mengmeng langsung berubah pucat. Dia buru-buru melihat ke arah yang aneh di tepi meja makan. Jelas dia sengaja menjatuhkan Zhao Mengmeng. Ingin melihat pertunjukan yang bagus. Dia kemudian melihat ke arah saya yang tidak jauh. Piringnya ada di kakiku. Dia menggigit bibirnya dan menunjuk saya sambil berteriak. Itu dia. Itu Chen Mu yang memecahkan piring itu. Saya mengernyitkan dahi. Tidak disangka wanita ini begitu tidak tahu malu. Namun saya tahu bahwa sejak dia menjebak saya, dia sudah pasti tidak akan selamat. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Setiap ruangan memiliki sesuatu yang mirip dengan bola mata. Mengawasi setiap gerakan kalian. Apa yang kamu lakukan? Saya bisa melihat dengan jelas. Melihat upaya menjebak yang gagal. Zhao Mengmeng jatuh lemas di tanah. Namun, detik berikutnya dia menyadari. Dengan cepat mengeluarkan tip yang baru didapat dari saku. Saya memiliki uang kertas untuk pemakaman. Piring yang pecah, saya ganti rugi. Li Xiaoxiao tersenyum aneh. Apakah kamu yakin ingin mengganti rugi dengan uang hantu di tanganmu? Zhao Mengmeng mengangguk berulang kali. Takut Li Xiaoxiao berubah pikiran. Melihat Li Xiaoxiao mengambil uang hantu. Zhao Mengmeng menghela napas lega. Mengira dia bisa selamat. Tapi aku hanya menggelengkan kepala. Mengeluh bahwa dia telah melewatkan jalan hidup terakhir. Ternyata, sebelum Zhao Mengmeng sempat bersyukur beberapa detik, suara Li Xiaoxiao kembali menjadi serius. Tapi uang hantumu tidak cukup. Piring ini 20 uang hantu. Saya akan mengambil setengah tubuhmu sebagai ganti. Zhao Mengmeng langsung terbelalak. Ketakutan dan keputusasaan menyelimuti hati. Yang aneh di samping meja makan dengan puas menonton pertunjukan. Beberapa gadis lain juga terkejut dan wajah mereka pucat. Mereka menyadari, pelanggan aneh ini senang membunuh pemain. Dan kantin sangat memihak kepada tamu. Bahkan jika tamu sengaja menjatuhkan piring, mereka tetap perlu mengganti rugi. Tiba-tiba, ia mengeluarkan 10 uang koin dari dunia lain dan menatapku. Ayo ke sini. Ini adalah uang tip untukmu. Beberapa gadis tidak bisa menahan napas mereka. Jelas sekali ia tidak berencana untuk berhenti. Ia telah memilih korban kedua. Zhao Mengmeng menunjukkan ekspresi senang melihat kesengsaraan orang lain. Bisa melihatku mati bersama. Memberinya sensasi pembalasan dendam yang menyenangkan. Di bawah tatapan semua orang. Ia mengambil piring lain dan langsung menjatuhkannya. Sambil menunjuk pecahan di lantai, ia berkata kepada Li Xiaoxiao. Piring ini sudah hancur. Aku akan membuat bocah ini mengganti rugi. Melihat penampilan nakal yang aneh itu, ketua kelas Ye Chu Sui akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, piring ini bukan dijatuhkan oleh Chen Mu.
Tidak adil jika dia yang harus mengganti. Namun, Li Xiaoxiao tidak menghiraukannya. Kantin mengikuti semua perintah tamu. Piring yang pecah oleh tamu. Jika kalian harus membayar, maka kalian harus membayar. Namun, saya di samping tampak sangat tenang. Saya dengan tenang mengeluarkan uang kertas 10 yuan. Diberikan di depan Li Xiaoxiao. 10 yuan tidak cukup untuk biaya piring itu. Loh, saya tersenyum dingin. Siapa bilang saya harus mengganti piring ini? Beberapa gadis saling berpandangan. Apakah dia ingin secara terbuka melawan manajer wanita? Dia pasti sudah gila. Mendengar itu, Li Xiaoxiao mengulurkan cakarnya dan bersiap untuk merobek saya menjadi potongan-potongan. Tidak ingin mengganti, maka kamu hanya bisa mati. Namun, saya menunjukkan senyuman yang cerah. Bawa menu kalian ke sini. Saya ingin memesan 1 porsi makanan untuk dicoba. Saat itu, beberapa gadis yakin saya sudah ketakutan. Sudah saatnya begini masih saja memikirkan memesan makanan. Namun, dengan cepat mereka menyadari wajah Li Xiaoxiao sedikit berubah. Berikan saya 1 piring kacang goreng 10 yuan. Aturan mengatakan bahwa yang datang untuk berbelanja adalah pelanggan. Sebagai pelanggan, saya menolak untuk mengganti piring. Li Xiaoxiao sama sekali tidak menyangka. Saya ternyata bisa melihat jalan keluar yang tersembunyi dalam tugas itu. Zhao Mengmeng yang ada di lantai menyadari situasi ini. Dia segera berteriak kepada Li Xiaoxiao. Kembalikan 10 koin saya. Saya tidak akan mengganti rugi. Saya juga ingin memesan makanan. Namun, Li Xiaoxiao langsung menolak dia. Karena 10 koinmu sudah diberikan, maka tidak mungkin untuk mengembalikannya. Dia yang tidak puas itu menunjuk saya dan berteriak. Chen Mu, kamu sudah tahu cara menghadapinya. Kenapa tidak memberitahu saya? Kamu brengsek. Saya tersenyum dingin. Pada saat kamu menuduh saya, kamu pasti akan mati. Apa kamu lupa aturan pertama? Harus setia menjalankan perintah manajer. Namun ketika dia bertanya siapa yang memecahkan piring, kamu malah menipunya. Kata-kataku membuat Li Xiaoxiao sangat terkejut. Kemampuan pengamatan yang begitu detail. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Namun, tepat saat dia berbalik untuk pergi, saya malah memanggilnya. Ajak bos kalian ke sini. Saya ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan dia. Li Xiaoxiao seketika menjadi serius. Bos kami tidak akan menunjukkan diri dengan mudah. Jika kamu memiliki permintaan, bisa katakan padaku. Aku akan memuaskanmu. Aku tersenyum. Lalu, bagaimana jika saya ingin membeli kantin kalian? Setelah ucapan itu, Li Xiaoxiao langsung terkejut. Seorang manusia bisa begitu berani. Mengatakan ingin membeli kantin tengah malam benar-benar mimpi gila. Dia pun segera berkata, dalam aturan, saya harus memenuhi semua permintaan tamu. Namun, soal membeli atau menjual kantin tengah malam, saya tidak memiliki wewenang untuk itu. Di matanya, saya tidak lebih dari ingin memanfaatkan status sebagai tamu. Menggunakan sedikit trik untuk mendapatkan kantin tengah malam. Namun, saya melambaikan tangan. Kamu salah paham dengan maksud saya. Saya maksudkan membeli kantin kalian dengan uang kertas hantu. Li Xiaoxiao mengamati saya dari atas ke bawah. Meskipun sekarang kantin hampir bangkrut karena pengelolaan yang buruk. Tapi untuk membeli seluruh kantin, tidak mungkin tanpa lebih dari 10 juta uang hantu. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengeluarkan begitu banyak uang? Melihat Li Xiaoxiao tidak terpengaruh, saya segera mengeluarkan setumpuk uang hantu dari cincin saya. Dia menatap dengan tak percaya, matanya membesar. Ini setidaknya ada 100 ribu. Itu setara dengan 2 tahun gaji saya. Segera saja, sikapnya berubah menjadi lebih hormat. Tuan Chen, mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon bos kita sekarang. Dan tamu aneh itu juga tiba-tiba menjadi sangat canggung. Midnight Dinner sekarang tidak memiliki standar yang tinggi. Hanya orang-orang yang miskin bisa makan di sini. 100 ribu uang hantu cukup untuk menyewa orang untuk membunuhnya 100 kali. Dia tidak bisa tidak merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak lama kemudian, sebuah hantu berbentuk tengkorak masuk ke dalam ruangan. Selamat pagi, Tuan. Saya adalah pemilik diner tengah malam. Dengar-dengar Anda ingin membeli kafe ini? Melihat saya mengangguk, bos tengkorak menunjukkan ekspresi senang. Ternyata Midnight Dinner sudah mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Dia sudah lama ingin melepaskan kekacauan ini. Namun, dia tidak pernah bisa menemukan orang yang mau mengambil alih. Tak disangka orang manusia di depannya ini justru secara sukarela menjadi pihak yang dirugikan. Segera dia mulai membujuk saya. Meskipun kafe saat ini menghadapi beberapa kesulitan, tapi lokasi sangat bagus. Anda pasti tidak akan rugi jika membelinya. Namun, saya hanya bisa tersenyum dalam hati. Hanya karena dia tidak tahu. Setelah 1 tahun di akhir dunia yang aneh, semakin banyak keanehan yang muncul. Midnight Dinner akan tumbuh besar berkat beberapa koki hebat yang baru bergabung. Dan lokasi yang sangat baik akan semakin berkembang. Akhirnya menjadi kekuatan besar yang terkenal di suatu daerah. Hotel tengah malam. Sekarang saya akan membayarnya untukmu. Saya sangat optimis tentang perkembangan Midnight Dinner. Silakan sebutkan angkanya. 8 juta. Tidak, 7 juta. Bos tengkorak berkata dengan hati-hati. Sebenarnya, meskipun pengelolaannya buruk, nilai pasar Midnight Dinner sudah mencapai 10 juta. Namun sekarang kerugiannya sungguh besar. Untuk tidak kehilangan kesempatan transaksi ini,
Dia rela menjualnya meski harus merelakan banyak hal. Tetapi yang tidak ia duga adalah, saya tidak hanya langsung setuju, bahkan menambahkan 500.000 lagi, mengizinkannya untuk mempertahankan semua karyawan. Bos tengkorak benar-benar kebingungan. Dia sudah menunggak gaji karyawan selama lebih dari setengah tahun. Paling tidak ada 500.000. Sekarang menambahkan 500.000 untuk membuat mereka tetap tinggal. Dan melunasi gaji itu sudah 1 juta. Dia sebenarnya ingin kabur dan membawa barangnya. Membiarkan karyawan ini menjadi arwah yang tersesat dan mati sendiri. Dia segera bertanya dengan ramah. Tuan Chen, kapan Anda berencana untuk membayar? Bayar Anda sekarang. Setelah mengucapkannya, saya mengeluarkan 7,5 juta dari cincin. Langsung saya letakkan di atas meja. Bos tengkorak membuka matanya lebar-lebar. Tidak percaya melihat begitu banyak uang hantu di depan mata. Tanpa sadar mulai bergumam. Apakah manusia zaman sekarang sudah begitu kaya? Saat saya mendapatkan kontrak itu, saya merasakan suasana hantu yang kuat. Apakah ini adalah kekuatan aturan yang mengatasi semua kekuatan? Jika dilanggar, bahkan Raja Tipu harus membayar harga yang besar. Saat aku menandatangani namaku, aura hantu yang kuat itu segera mengalir ke dalam tubuh saya. Saya telah menjadi bos terbesar dari dapur tengah malam. Mulai sekarang, aturan apapun yang harus diikuti oleh pemain akan saya tentukan. Para gadis terkejut satu persatu, ternganga. Chen Mu ternyata telah membeli dapur tengah malam. Dan saya melihat waktu, sudah pukul 1:04 pagi. Segera saya membuka bicara. Dalam tugas ini, ditambahkan aturan keempat. Pukul 1:04 pagi, semua pemain dapat meninggalkan kedai tengah malam. Tinggalkan tempat ini dianggap sebagai tugas selesai. Seketika semua orang sangat berterima kasih kepada saya. Setelah mereka pergi, saya mengumpulkan semua staf kedai. Mereka tahu bahwa saya akan membayar gaji mereka. Semua sangat bersemangat. Saya memegang koin arwah di satu tangan. Satu tangan memegang kontrak. Saya menandatangani kontrak dengan setiap staf yang aneh. Dan setiap kali menandatangani satu, saya akan memiliki kendali atas mereka. Sambil juga menyelidiki kekuatan mereka. Di akhir zaman yang aneh, kekuatan yang aneh umumnya dibagi menjadi 5 tingkat. Raja aneh, jenderal aneh, panglima aneh, prajurit aneh, rakyat aneh. Jelas kekuatan mereka umumnya tidak tinggi. Kecuali Li Xiao Xiao dan 2 koki. Mereka nyaris mencapai tingkat prajurit aneh. Sisanya berada di tingkat rakyat aneh. Saya menggelengkan kepala dengan putus asa. Saya awalnya berencana untuk mencari satu yang aneh untuk menandatangani kontrak. Tapi jelas mereka tidak cocok. Hanya karena kontrak hanya bisa terbatas pada satu skenario aneh. Begitu keluar dari skenario, kontrak itu tidak berlaku. Ingin memiliki sesuatu yang aneh yang selalu patuh pada perintah. Cara terbaik adalah dengan menandatangani kontrak. Setelah mengatur segalanya, saya pun pulang dengan pengawalan taksi hantu. Sepanjang jalan, saya merenungkan. Saat ini adalah awal dari dunia aneh yang suram. Banyak barang tersembunyi dalam skenario aneh. Masih belum ada yang mengambilnya. Di kehidupan sebelumnya, seseorang menemukannya. Barang langka bertingkat raja aneh melambung tinggi. Dan saya, 2 tahun setelah dunia aneh yang suram, baru mulai menjelajahi berbagai skenario aneh. Barang langka sudah dibersihkan habis. Bulan pertama setelah dilahirkan kembali ke dunia aneh yang suram. Tentu saja tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Tiba-tiba, sebuah tempat muncul dalam pikiran saya. Museum Kabut. Di dalamnya tinggal keluarga bangsawan aneh. Mereka memiliki kekuatan yang kuat. Bahkan pelayan pun memiliki kekuatan tingkat prajurit aneh. Dan pengurusnya bahkan telah mencapai tingkat anomali tingkat tinggi. Adapun Sang Duk sendiri adalah seorang anomali tingkat jenderal yang sangat kuat. Perlu diketahui bahwa banyak kota kecil memiliki anomali terkuat. Mereka hanya mencapai tingkat mengejar jenderal. Sementara itu, di Museum Kabut juga tersembunyi sebuah artefak tingkat jenderal anomali. Baju zirah kematian. Tidak hanya bisa menahan serangan anomali rakyat dan tentara tingkat. Bahkan dapat memberikan kekebalan terhadap satu kerusakan pelanggaran aturan. Waktu Choldoun 1 bulan. Di kehidupan sebelumnya, banyak kekuatan datang karena ketenaran. Menghadapi kematian berkali-kali untuk menyelesaikan tugas bagi Duk juga tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk mencuri dan merampok. Namun, tanpa kecuali, mereka semua mati di tangan Duk. Sampai seseorang mengusulkan untuk membeli secara langsung dengan koin hantu. Pada saat itu, semua orang seolah terbangun dari mimpi. Ternyata Duk adalah seorang bangsawan yang jatuh miskin. Apa yang paling kamu butuhkan adalah uang. Saya segera bertanya kepada sopir. Di mana ada pusat perbelanjaan anomali di dekat sini? Bersiap untuk membeli beberapa hadiah untuk berkunjung. Tak lama kemudian, taksi hantu. Aku berhenti di depan pintu masuk pasar jatuh. Terlihat bahwa pintu utama tertutup oleh lapisan jejak tangan berwarna merah darah. Melihatnya sedikit menyakitkan. Sopir yang aneh memperkenalkan dan berkata, ini adalah pusat perbelanjaan paling mewah di beberapa kota di sekitarnya. Dan pada saat aku masuk, aku merasakan suhu turun drastis. Tanpa bisa menahan, aku menggigil. Saat itu, seorang wanita berpakaian seragam. Dengan wajah penuh senyum, dia mendekat. Selamat datang di Pasar Jatuh. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya perlu mengingatkan Anda, Tuan.
Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Setelah masuk dan berbelanja, Anda bisa pergi. Aku tertawa kecil. Jangan coba-coba memainkan trik ini padaku. Jika tebakanku tidak salah, aturan pertama pasar jatuh adalah pelanggan yang membeli barang dapat meninggalkan tempat ini kapan saja. Karena Anda sudah tahu, kenapa tidak segera datang dan berbelanja? Ternyata, aku mengusap daguku. Biar aku pikirkan lagi. Jika saya tidak salah tebak, meskipun tidak membeli barang, kita bisa keluar dengan aman, kan? Wajah wanita ini berubah. Dia memandang saya dengan hati-hati. Saya sudah sering melihat aturan seperti ini di dunia akhir yang aneh. Aturan hanya mengatakan bahwa membeli barang bisa keluar. Namun tidak mengatakan bahwa tidak membeli barang tidak bisa keluar. Sepertinya aturan kedua seharusnya adalah, jika tidak ada cukup uang untuk membayar, maka akan mati di pusat perbelanjaan yang jatuh, kan? Di bawah isyaratmu. Takutnya banyak orang yang bersikeras memilih barang. Tapi sayangnya orang-orang ini tidak memiliki uang hantu. Atau barang yang dibeli terlalu mahal. Akhirnya terjebak dalam perangkap kalian. Wanita aneh itu tersenyum pasrah. Tuan, Anda sangat pintar. Banyak orang malang meninggal di sini. Karena kamu sudah melihatnya. Maka silakan pergi. Saya tidak akan menghalangi kamu. Saya mengangkat bahu. Apa yang saya katakan sebelumnya hanya untuk berlatih. Saya hanya datang untuk membeli barang. Bawa saya ke toko termahal di sini. Wanita itu terkejut sejenak. Namun setelah dipikir-pikir, orang yang sepintar dan tenang seperti ini pasti tidak akan datang hanya untuk mati sia-sia. Hanya saja, toko termahal. Setiap pembelian bisa mencapai ratusan ribu mata uang hantu. Saya masih ragu apakah saya benar-benar mampu membelinya. Tak lama kemudian, wanita itu membawa saya ke lantai 6, lantai paling atas. Dia memperkenalkan dan berkata, di sini penuh dengan barang-barang mewah dari dunia hantu. Selama ada uang, semuanya bisa dibeli. Saya berpikir tentangnya. Dalam kehidupan sebelumnya, saya akan mendengar. Pangeran memiliki lemari anggur khusus untuk menyimpan anggur merah. Setelah jatuh, lemari anggur itu juga terisi. Jika saya bisa membantunya mengisi kembali lemari anggur, pasti bisa membuatnya senang. Setelah memikirkan ini, saya langsung masuk ke sebuah toko yang menjual anggur. Seorang wanita penjual menyambut saya dengan antusias. Tuan, jenis anggur apa yang Anda inginkan? Di sini kami memiliki semua jenis anggur, baik anggur merah, anggur putih, maupun bir. Juga dapat disesuaikan dengan selera Anda. Namun, sikapnya yang begitu antusias tidaklah karena sopan santun. Hanya saja dia berkesimpulan bahwa manusia biasa tidak mungkin mampu membayar. Selama saya mati di sini, dia bisa mendapatkan komisi. Ambilkan saya anggur merah termahal di sini. Kemasan semuanya dalam kotak hadiah. Saya ingin 100 botol. Mendengar itu, sales perempuan hanya tersenyum dalam hati. Ternyata memang seorang pemula. Di sini, satu botol anggur merah harganya sekitar 10,00020,000 koin. Yang termahal adalah 100.000 koin per botol. Anak ini jelas tidak mungkin bisa membayar. Tak lama kemudian dia sudah membungkus semua anggur. Dia hanya menunggu saya tidak mampu membayar. Tuan, total belanja Anda adalah 2.300.000. Silakan lakukan pembayaran. Jika tidak, Anda harus meninggalkan kepala Anda di sini sebagai jaminan. Hanya 300.000 saja kan? Uang segini masih bisa saya bayar. Dia pun mengeluarkan 2.300.000 koin dan meletakkannya di atas meja. Namun, sales perempuan itu bahkan tidak melihat dan berkata, Tuan, kami hanya menerima uang maya. Terlihat saya tenang dan tidak terpengaruh. Saat menunduk, ternyata semuanya adalah uang mati yang baru. Akhir yang aneh baru saja dimulai sebulan yang lalu. Bagaimana mungkin ada orang yang memiliki begitu banyak uang maya? Setelah sesaat, dia baru sadar dari keterkejutannya. Tuan, silakan tunggu sebentar. Saya akan memanggil manajer sekarang. Transaksinya mencapai lebih dari 2 juta uang maya. Transaksi level ini. Ini bukan keputusan yang bisa diambilnya sebagai seorang sales saja. Harus diketahui bahwa persediaan di toko hanya sekitar 100 botol. Begitu saya bertindak, saya langsung menghabiskan semua anggur merah di toko. Dalam ingatannya. Bahkan pemilik kedai tengah malam sebelumnya. Sudah lebih dari setahun tidak berani minum 1 botol anggur merah ini. Hanya pada masa puncak duk, yang bisa membeli puluhan botol sekaligus. 2 atau 3 menit kemudian, manajer datang dengan terburu-buru. Bagi pusat perbelanjaan, menghabiskan 1 juta sudah bisa menjadi pelanggan level perak. Nikmati layanan VIP. Diterima langsung oleh manajer mal. Pengeluaran 2 juta menjadikan pelanggan emas. Di atas itu, ada pelanggan hitam emas yang menghabiskan lebih dari 5 juta. Namun bahkan pelanggan perak dari mal yang terjatuh. Semuanya dapat dihitung dengan jari. Masing-masing adalah kekuatan yang aneh di kota. Mengenai pelanggan emas. Di bulan pertama akhir zaman yang aneh ini. Seberapa kuat pun keanehan itu. Tidak ada yang bisa menghabiskan 2 juta dalam sebulan. Saya pasti adalah yang pertama. Tuan Chen, selamat Anda telah menjadi pelanggan emas kami. Ini adalah kartu VIP Anda. Manajer memberikan sebuah kartu. Namun saya menggelengkan kepala menolak. Jangan terburu-buru. Saya belum selesai berbelanja. Di mana perhiasan termahal di mal Anda? Mendengar kata-kata itu, manajer tidak berani menunda. Dia segera meminta seseorang untuk membawa perhiasan termahal.
Dia memperkenalkan sambil berkata, kalung ini terbuat dari kristal aneh. Harganya 1 juta. Namun saya tanpa ragu langsung meminta dia untuk membungkusnya. Kemudian membeli beberapa jam tangan lagi. Dalam waktu setengah jam saja, sudah menghabiskan lebih dari 5 juta. Melihat saya memasukkan semua barang ke dalam cincin ruang. Di mata manajer, terlihat penuh rasa iri. Alat ruang tingkat aneh. Identitas pemuda ini pasti tidak biasa. Saya benar-benar tidak boleh menyinggungnya. Saya berpikir bahwa pusat perbelanjaan ini cukup bagus. Mengapa tidak langsung membeli semuanya sekaligus? Saya segera bertanya kepada manajer. Apakah bos Anda ada di sini? Saya ingin membeli pusat perbelanjaan ini. Tanyakan berapa harganya. Manajer agak terkejut terlebih dahulu. Kemudian menunjukkan ekspresi bingung. Bos kami tidak ada di sini baru-baru ini. Ketika dia kembali, saya pasti akan menginformasikannya secepatnya. Kalau begitu, bagaimana jika saya buatkan kartu hitam agung untuk Anda terlebih dahulu? Melihat saya bingung, manajer menjelaskan. Kartu VIP pusat perbelanjaan dibagi menjadi 3 jenis, perak, emas, dan hitam. Dan di atas ketiga jenis ini, ada juga kartu hitam agung yang lebih tinggi lagi. Hanya dibuka untuk tamu yang paling terhormat. Tidak hanya harus memenuhi syarat belanja, tapi juga tamu harus memiliki latar belakang yang kuat. Yang lebih penting lagi, selain hak berbelanja, juga bisa menikmati hak istimewa lainnya. Misalnya mengikuti misi aneh di pusat perbelanjaan terjatuh. Memiliki kartu hitam agung bisa mengubah aturan sesuka hati. Sementara itu, Anda juga memiliki hak untuk memberikan kartu tambahan kepada orang lain kapan saja. Melihat saya turun dari lantai 7 diiringi oleh manajer. Gadis beruniform terkejut sekali. Manajer pusat perbelanjaan sudah memiliki kekuatan tingkat jenius. Selanjutnya adalah jenius yang sangat kuat. Dia mengira saya hanya memiliki sedikit uang. Tapi tidak menyangka latar belakang saya begitu mendalam. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit menyesal. Seandainya dia tahu, seharusnya dia memunculkan sedikit pesona wanita. Peluklah paha besar saya ini. Saat ini di luar pusat perbelanjaan terjatuh. Sopir aneh sudah menunggu cukup lama. Melihat saya yang belum juga keluar, dia merasa sedikit tegang. Jangan-jangan saya membeli terlalu banyak barang. Tidak punya uang untuk membayar dan ditahan, kan? Pada saat itu, saya akhirnya keluar dari pusat perbelanjaan. Dia hanya melihat manajer pusat perbelanjaan bersama sekelompok penjual. Mereka semua memberi hormat kepada saya. Selamat datang, Tuan Chen, pelanggan tertinggi hitam emas. Selamat datang kembali di kunjungan berikutnya. Sang sopir merasa terkejut. Menurut pengetahuannya, tingkat tertinggi pusat perbelanjaan yang terpuruk adalah hitam emas. Pemilik sebelumnya hanya setingkat perak. Dan pemilik baru saya, baru pertama kali masuk. Hanya berkeliling setengah hari dan sudah menjadi pelanggan tertinggi hitam emas. Jelas ini adalah status yang lebih dihormati daripada hitam emas. Setelah masuk mobil, saya memberikan sebuah kotak kecil persegi kepada sopir. Ini untukmu. Dia membuka dengan wajah bingung. Ternyata isinya adalah sebuah jam tangan yang sangat berharga. Suida Cui Fei. Ini adalah merek barang mewah terkenal di dunia Suida. Harganya yang paling murah pun mencapai 20.000 koin gelap. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan seumur hidup. Seketika dia terharu hingga meneteskan air mata. Selama beberapa dekade, dia selalu berada di lapisan paling bawah dunia aneh. Setiap hari dia menyambut orang dengan senyuman. Dia tidak pernah merasakan bagaimana rasa dihormati. Tidak lama kemudian, taksi aneh. Kemudian kami datang ke museum di sisi barat kota. Saya melihat sekeliling lingkungan. Terlihat bahwa museum diliputi oleh lapisan kabut putih. Dan di belakangnya terdapat sebuah pemakaman kota. Setelah berjalan beberapa langkah, saya melihat dari jauh ada beberapa manusia yang berdiri di luar gerbang. Tampaknya mereka datang untuk mengikuti misi aneh. Salah satu dari mereka adalah seorang pria botak dengan perut besar. Saya langsung mengenali dia sebagai pengusaha terkenal di daerah itu, Wang Dafu. Dia sering terlihat di koran. Dia juga memeluk seorang wanita muda. Seharusnya dia adalah selingkuhan Wang Dafu. Selain itu, ada dua pemuda. Mereka jelas adalah sepasang sahabat baik. Melihat saya mendekat, mereka dengan antusias menyapa. Bro, apakah kamu juga menerima misi aneh ini? Namun, saya tidak menghiraukan mereka. Hanya karena dalam misi aneh tidak ada yang namanya teman. Xiao San melihat saya dengan wajah ketakutan. Tadi saya melihat dia turun dari sebuah taksi. Sopir taksi itu bukan manusia. Setelah kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Apa mungkin orang ini adalah makhluk aneh? Saya sedikit mengernyitkan dahi. Jangan lihat saya lagi. Jika saya benar-benar makhluk aneh, apakah kalian masih bisa berdiri di sini? Daripada menebak identitas saya. Lebih baik kalian pikirkan bagaimana cara bertahan dalam tugas berikutnya. Rambut hijau mencibir dan berkata kepada rambut kuning di sampingnya. Sudah sampai di tugas aneh ini masih tampil sok. Benar. Mengajak dia bergabung tapi masih berpura-pura tinggi hati. Di luar sana, tidak ada saudara yang saling membantu. Lihat bagaimana dia bisa bertahan dalam tugas aneh ini. Wang Dafu juga merasa sedikit tidak senang. Dia menghibur Xiao San yang ada di pelukannya. Hanya seorang pemuda yang bingung. Pemuda yang tidak memiliki kemampuan dan sumber daya. Ikuti saya dengan baik. Sumber daya yang saya miliki bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak muda seperti ini.
Xiaoshan berpikir tentang Wang Dafu yang bergantung pada relasi dan posisinya. Menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan uang kertas hantu yang sangat langka. Hatiku juga merasa lebih tenang. Tidak sia-sia aku menggunakan segala cara pagi ini. Sudah melayani Wang Dafu dengan baik. Saat itu, aku menemukan selembar kertas di tanganku. Tugas Museum Kabut. Pangeran sebenarnya adalah seorang jenius strategi. Setelah tua dan meninggalkan medan perang, tinggal dengan keluarga dan pelayan di sini. Sebagai teman, kamu datang berkunjung. Pangeran telah menyiapkan makan malam untuk kalian. Pengurus rumah juga menunggu di pintu untuk kalian. Silakan maju dan ketuk pintu besar. Ngomong-ngomong, Pangeran tidak suka tamu yang datang terlambat. Harap segera berangkat. Dan saat aku membaca kertas kecil itu, Yuan Mao sudah mengetuk pintu Museum Kabut. Namun, Huang Mao yang mengaku sebagai sahabat baik. Namun, dia perlahan-lahan mundur selangkah. Bersembunyi di belakangnya. Yang membuka pintu adalah pengurus rumah. Sekali lagi, ada tamu baru yang datang. Silakan masuk. Suara pengurus meskipun ramah. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan antusiasme sama sekali. Hanya karena sejak tempat ini berubah menjadi suasana aneh. Sudah ada 2 atau 30 kelompok tamu yang datang. Mereka semua datang dengan tangan kosong tanpa pengecualian. Di mata pengurus, mereka sama sekali tidak mengerti sopan santun dan rasa hormat. Dia teringat ketika Duchess belum jatuh dari kekuasaannya. Tamu yang datang untuk berkunjung, siapa yang tidak membawa banyak hadiah? Bahkan dirinya sendiri bisa mendapatkan hadiah berupa beberapa ratus uang kertas. Setelah 4 pemain masuk satu persatu ke dalam pintu, dia sedang mau menutup pintu. Tetapi tiba-tiba menyadari ada satu orang yang belum masuk. Kenapa kamu tidak masuk? Jika tidak masuk lagi, saya akan menutup pintu. Saat itu, jangan berharap untuk bisa masuk lagi selamanya. Tidak bisa masuk berarti tidak bisa menyelesaikan tugas dan hanya bisa menunggu mati. Saya kemudian melangkah maju 2 langkah dengan senyum lebar dan masuk ke dalam pintu. Pengurus, jangan terburu-buru ya. Ini adalah gangguan pertama saya. Jangan terlalu dipikirkan. Ini sedikit perhatian dari saya. Anggap saja ini sebagai permohonan maaf saya kepada Anda. Seketika alis sang butler melonggar. Pemuda ini sebenarnya baik. Dia cukup sopan. Namun, saat membuka kotak, dia langsung terkejut. Di dalam kotak kecil yang mewah terdapat sebuah jam tangan yang sangat indah. Guida Cui Fei. Dan ini adalah barang kelas atas. Harganya setidaknya 10.000 koin. Seperti hadiah ini. Hanya Duk yang berada di puncak masa kejayaannya yang tidak bisa mendapatkannya. Pemuda ini begitu dermawan. Jangan-jangan dia salah bawa hadiah. Dia segera bertanya, apakah hadiah Anda salah bawa? Ini seharusnya untuk Duk, kan? Saya hanya seorang pembantu. Mana mungkin memberi saya hadiah yang begitu berharga? Ternyata saya hanya tersenyum. Ini memang untuk Anda, Butler. Anda telah bekerja keras untuk Duk selama setengah hidup Anda. Saya sangat mengagumi. Hadiah kecil ini hanya sebagai ungkapan hati. Mendengar bahwa hadiah itu benar-benar untuk dirinya. Dia pun dipuji lagi oleh saya. Tuan rumah langsung merasa sangat bersemangat. Tuan Chen, Anda tenang saja. Meskipun saya hanya seorang pelayan. Namun, berbicara di rumah Duk tetap memiliki bobot tertentu. Anda silakan berkunjung. Saya jamin Anda bisa keluar hidup-hidup dari Museum Kabut. Dia sambil membawa saya ke aula. Sambil memperkenalkan, dia mengatakan bahwa sebelum makan malam dimulai, akan ada permainan kecil untuk membantu tamu menghabiskan waktu. Saya tidak bisa tidak bergumam dalam hati. Kapan Museum Kabut ada permainan kecil? Apakah itu karena datang lebih awal? Apakah ada tugas berbeda di waktu yang berbeda? Pada saat ini, 4 orang lainnya sudah menunggu di aula cukup lama. Melihat pelayan tua datang, pandangan beberapa orang langsung terfokus ke arah itu. Di mata mereka, pelayan jelas adalah mini bos dalam tugas ini. Namun, adegan berikutnya membuat mereka terkejut. Hanya melihat pelayan tua membawa saya duduk di depan sofa. Dia tersenyum dan bertanya, Tuan Chen, Anda ingin minum apa? Kami memiliki air panas dan teh merah di sini. Sejenak kemudian, dia datang membawa nampan. Dia meletakkan secangkir teh di samping saya. Setelah membuka tutupnya, saya menemukan teh merah yang mengepul di dalamnya. Kemudian, sang pelayan menjelaskan kepada semua orang. Para tamu, makan malam masih dalam persiapan. Untuk membantu kalian menghabiskan waktu, Yang Mulia Duk telah menyiapkan sebuah permainan kecil, yang bernama Petak Umpet. Durasi permainan adalah 2 jam. Setelah dimulai, akan ada petugas keamanan berpatroli di museum. Mereka akan membunuh para penyusup. Oleh karena itu, jangan sampai kalian ketahuan oleh mereka. Jika kalian tidak beruntung dan ketahuan, silakan hindari mereka sebisa mungkin. Selama bersembunyi, jangan sekali-kali menyentuh barang pameran di dalam museum, kecuali lantai dan dinding. Semua barang yang tidak bergerak adalah koleksi Duk. Siapapun yang berani memindahkan atau menyentuh, mereka semua akan dihukum oleh Duk. Terakhir, selama permainan, harap jangan meninggalkan lantai 1. Keluar dari area ini maka kematian akan tiba. Dalam sekejap suasana mulai menjadi aneh. Selain lantai dan dinding, barang lain yang tidak bisa bergerak adalah barang pameran. Bukankah itu berarti saat bersembunyi? Bahkan lemari dan sofa pun tidak boleh disentuh? Bagaimana kita bisa bermain dalam keadaan ini? Wanita itu berpelukan erat dengan Wang Dafu.
mengharapkan dia bisa menyelamatkannya. Namun, Wang Dafu juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mengakui ini lebih mendebarkan dan menegangkan daripada perang dagang manapun yang pernah dia alami. Hanya karena taruhannya adalah nyawanya sendiri. Aku sedang berpikir, tidak boleh menyentuh barang pameran berarti saat bertemu dengan petugas keamanan. Bahkan tidak bisa menggunakan benda di sekitar untuk melawan. Tidak hanya bisa bersembunyi secara pasif. Juga harus berhati-hati agar tidak menyentuh meja atau kursi. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk bersembunyi selama 2 jam. Jika tidak menemukan jalan keluar dari aturan yang ketat, pasti akan mati. Dan seiring dengan detakan jam yang berdentam, kabut seketika menyelimuti seluruh museum. Permainan resmi dimulai. Pemandangan yang aneh membuat Xiao San berteriak. Berteriak sekeras ini apakah ingin ditemukan oleh petugas keamanan? Jika ingin mati jangan seret aku. Sambil berkata, dia melempar Xiao San ke tanah. Huang Mao dan Yuan Mao mulai bersembunyi. Saya memperkirakan berdasarkan bayangan hitam yang muncul sesekali di kabut tipis. Menyimpulkan bahwa jumlah petugas keamanan yang aneh setidaknya lebih dari 2. Petugas keamanan pertama muncul di belakang Wang Dafu. Bau busuk mayat yang menusuk hidung membuatnya langsung bereaksi. Saat dia menoleh, dia melihat petugas keamanan dengan mulut lebar menganga menyerangnya. Tanpa berpikir, dia menangkap Xiao San dan mendorongnya ke arah petugas keamanan. Dia sendiri langsung berbalik dan lari. Xiao San tidak percaya Wang Dafu ternyata begitu kejam. Rasa takut yang besar membuat adrenalinnya cepat meningkat. Dia segera bangkit dan berlari ke arah yang lain. Untungnya, petugas keamanan yang aneh itu pergi mengejar Wang Dafu. Dia akhirnya mendapatkan sedikit kesempatan untuk bernapas. Di sisi lain, kuning berbulu dan berbulu ujung juga tidak lebih baik. Seorang petugas keamanan menghalangi jalan mereka. Huang Mao dengan serius berkata kepada sahabatnya, "Bro, kamu harus bertahan dulu." Saya berputar dari belakang untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Hijau berbulu mengangguk. Mereka berdua adalah teman sejak kecil. Meskipun di dalam hati mereka sangat takut, tapi mereka tetap menggigit gigi dan berdiri di tempat. Menarik perhatian petugas keamanan. Melihat petugas keamanan semakin dekat, Lu Mao tidak bisa menahan getarnya. Dia memandangi punggung petugas keamanan dengan sangat fokus. Mengharapkan sahabatnya muncul untuk memberikan serangan mematikan kepada petugas keamanan. Tapi beberapa detik berlalu. Yuan Mao sudah terjepit di sudut dinding oleh petugas keamanan. Tapi Huang Mao masih belum muncul. Petugas keamanan tidak bisa menahan tawanya. "Apakah kamu sedang menunggu Huang Mao itu? Dia sudah lari dari belakangku sejak lama. Dia sama sekali tidak berniat untuk menyerang saya secara diam-diam. Hanya untuk membuatmu mati agar dia bisa melarikan diri." Rambut hijau tidak mau percaya bahwa saudara 10 tahunnya akan mengkhianatinya. Sebelum rambut kuning sempat menyadari kenyataan, dia langsung disobek menjadi 2 oleh petugas keamanan. Mendengar suara teriakan dari belakang, rambut kuning menunjukkan ekspresi mengejek. Sudah saatnya seperti ini masih percaya pada saudara baik. Saudara baik bukankah hanya untuk dikhianati? Dan pada saat ini aku sedang berdiri di depan sebuah jam sambil berpikir keras. Barang pameran. Sesuatu yang tidak bisa bergerak. Siapapun tidak boleh menyentuh. Setiap petunjuk kunci terhubung seperti mutiara membentuk sebuah kalung. Saya tiba-tiba merasa tercerahkan. Siapapun yang menggerakkan atau menyentuh barang pameran, mereka semua akan dihukum oleh Duk. Sekilas terlihat seperti untuk mengikat manusia. Namun sebenarnya, selain manusia, juga termasuk petugas keamanan yang aneh. Dalam permainan petak umpet ini, manusia juga bisa berada di tempat yang tak terkalahkan. Selama Anda bisa mengubah diri Anda menjadi barang pameran. Dan semua benda yang tidak bergerak adalah barang pameran. Oleh karena itu, yang perlu Anda lakukan adalah berdiri diam saat bertemu dengan petugas keamanan yang aneh. Yang disebut dengan bertemu petugas keamanan yang aneh, Anda harus menghindar sebisa mungkin. Hanya untuk mengarahkan pemain membuat kesalahan. Terlalu percaya pada aturan bisa jadi akan membuat Anda kehilangan jalan hidup. Seperti yang diperkirakan, setelah petugas keamanan yang aneh menyerang saya, ia tiba-tiba berhenti pada jarak 1 meter. Dengan jarak sedekat itu, ia menatap saya tanpa berani mendekat. Setelah terdiam sejenak, saya terpaksa berbalik dan pergi. Namun, saya baru saja merasa lega. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh punggung saya. Tangan ini pucat dan dingin. Sekali lihat, bisa dilihat itu jelas bukan tangan manusia. Ekspresi wajah saya berubah drastis. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya adalah sebuah barang pameran. Yang aneh tidak boleh menyentuh diri saya. Apakah dugaan saya salah? Saat saya tidak bisa memahami situasi ini, sebuah suara aneh terdengar. "Tuan, teh Anda." Sambil berbicara, seorang pelayan membawa nampan dan berjalan ke depan saya. Kepala pelayan khawatir Anda merasa haus. "Biarkan saya membawakan Anda secangkir teh panas." Museum kabut terasa dingin dan lembab. "Mohon perhatikan untuk menjaga kehangatan, Tuan Chen. Penjaga aneh itu tidak bisa menyakiti Anda. Jika Anda tidak ingin ikut bermain, Anda bisa pergi kapan saja." Saya menghela napas panjang. Ternyata itu adalah pelayan Duk. Hanya saja saya sangat sadar. Jika terlalu lama tidak berpikir, pengalaman sendiri akan cepat hilang. Jika suatu saat menghadapi aturan yang sangat sulit, takutnya akan berakhir dengan buruk. Ada kesempatan untuk berlatih, maka harus meningkatkan kemampuan diri. Saat itu,
selingkuhan Wang Dafu. Berlari tergesa-gesa dan terjatuh. Setelah dia berpisah dari Wang Dafu, dia hanya bersembunyi sendirian di museum kabut. Lengannya penuh memar dan lebam. Penampilannya sangat berantakan. Dia awalnya berniat untuk meminta bantuan saya. Namun saya tidak menyangka saya dikelilingi oleh dua sosok aneh. Di depan ada petugas keamanan yang aneh. Di belakang adalah pelayan yang aneh. Saya pikir saya sudah pasti mati. Namun saya menemukan bahwa petugas keamanan sangat takut pada saya. Pelayan bahkan dengan anehnya memberikan saya secangkir teh panas. Bayanganku di matanya. Seketika saya berubah dari pemuda menjadi sosok yang misterius dan kuat. Dia segera merapikan rambutnya. Karena Wang Dafu tidak dapat diandalkan. Kemudian ganti pendukung lain. Selama berpegang pada saya. Di dunia aneh di masa depan, bukankah itu berarti bisa makan enak dan minum banyak? Dia berpikir sambil mendekat. Tampan, saya lihat kamu datang sendirian. Apakah tidak kesepian sendirian? Namun saya tidak terlalu tertarik dengan gaya makeup yang tebal ini. Saya tidak memiliki minat yang besar. Yang lebih penting lagi, wanita ini kelihatannya tidak bersih. Saya tidak ingin sakit. Sementara itu, rambut kuning juga datang dengan hati-hati ke dekat sini. Ketika dia melihatku, sikapnya langsung meledak. Terlihat aku membawa teh harum yang mengepul. Seluruh tubuhku tidak menunjukkan sedikit pun tanda kekacauan. Bahkan ada seorang wanita yang memelukku. Dia tidak mengerti mengapa dia harus bertahan hidup dengan menjual saudara. Sedangkan aku hidup dengan sangat nyaman. Dia segera mengubah wajahnya dan berjalan mendekat. Kakak, aku lihat kau sangat hebat. Bagaimana kalau kau ajak aku? Aku orang yang sangat menjunjung tinggi persahabatan. Apapun yang kamu suruh aku lakukan, itulah yang akan aku lakukan. Sebelum tugas dimulai, aku sudah melihat bahwa si rambut kuning bukanlah orang baik. Bagaimanapun, 5 tahun pengalaman di kehidupan sebelumnya. Masih ada sedikit kemampuan untuk mengenali orang dan situasi. Dan sekarang, orang yang selalu mengikutinya telah menghilang. Apa yang terjadi? Aku bisa menebak dengan cukup baik. Dia lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menyuruhmu pergi mati sekarang. Apakah kau mau mati? Seketika itu si rambut kuning terdiam. Kebetulan saat itu, selingkuhan juga ditolak olehku. Rambut kuning melihat tubuh wanita yang menggoda dan menawan. Tanpa sadar, hatinya jadi bergetar. Dia segera mengirim undangan untuk bergabung kepada selingkuhan. Selingkuhan sekarang terasing dan tanpa pertolongan. Wang Dafu telah meninggalkannya. Dan aku mengabaikannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menerima undangan dari rambut kuning. Seiring berjalannya waktu, pencarian oleh petugas keamanan semakin tidak ketat. Setengah jam kemudian, ternyata mereka tidak terlihat lagi. Seluruh arena terlihat sangat tenang. Rambut kuning dan selingkuhan sama-sama menghela napas lega. Di mata mereka, saat-saat terberat dari tugas sudah berlalu. Saat itu, rambut kuning mulai memikirkan sesuatu yang tidak baik. Dia sudah lama mengidamkan selingkuhan. Kini keduanya berada di satu tempat. Setelah baru saja mengalami tekanan hidup dan mati, mereka sangat membutuhkan pelepasan. Dan selingkuhan, agar bisa mendapatkan bantuan rambut kuning di tugas berikutnya. Mencari bantuan dari rambut kuning. Juga sangat bersedia untuk bekerja sama. Seketika gerakan Huang Mao dan Xiao San menyebar ke seluruh museum. Bahkan saya pun sangat terkejut. Berani bermain trik seperti ini dalam misi aneh. Apakah merasa mati tidak cukup cepat? Berdasarkan pengalaman saya, permainan petak umpet kali ini merupakan tugas tipe tekanan awal. Artinya, pada awal tugas akan ada tekanan maksimum. Banyak petugas keamanan aneh muncul. Tingkat kesulitan tugas sangat tinggi. Proses ini berlangsung sekitar 10 menit. Setelah itu, kesulitan akan secara bertahap menurun. Namun, 10 menit sebelum tugas berakhir, setelah semua orang menurunkan kewaspadaan, akan tiba-tiba meningkat lagi. Bahkan melebihi tingkat kesulitan di awal. Akhirnya banyak pemain tidak menyadari tepat waktu dan kehilangan nyawa. Saat ini, Wang Dafu sedang bersembunyi di sudut. Lebih dari 1 jam ketenangan justru membuatnya lebih waspada. Setelah berjuang di lautan bisnis selama puluhan tahun, dia jauh lebih berhati-hati daripada orang biasa. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sosok hitam. Itu adalah petugas keamanan yang aneh. Dia segera bangkit dan berlari ke tempat lain. Namun, Huang Mao dan si kecil tidak seberuntung itu. Si kecil masih bersandar di samping Huang Mao, membisikkan rayuan. Ingin agar dia lebih memperhatikannya. Tapi tiba-tiba dia berteriak. Huang Mao menoleh dan ternyata itu adalah petugas keamanan yang aneh. Dia segera berdiri dan ingin melarikan diri. Namun, dengan ketakutan dia menyadari bahwa dia terlalu santai. Dia bahkan tidak sempat mengenakan celananya. Terlambat beberapa detik saja bisa berakibat fatal. Dengan segera, dia menggigit gigi dan mendorong si kecil ke arah petugas keamanan. Wanita itu sama sekali tidak menyangka. Dalam waktu singkat 2 jam, dia ternyata dikhianati oleh 2 orang. Detik berikutnya, darah menyembur kemana-mana. Dan dengan berdentangnya lonceng yang berat sekali lagi, permainan secara resmi berakhir. Setelah kabut tipis perlahan-lahan menghilang, Wang Dafu dan Huang Mao yang kelelahan kembali ke aula. Melihatku minum teh sambil menikmati kue. Di dalam hati, muncul rasa waspada. Saat itu, pembantu rumah tangga datang. Para tamu sekalian,
Duk telah menyiapkan makan malam yang kaya di lantai 2 untuk kalian semua. Selama kalian makan malam, kalian bisa pergi dari sini. Silakan semuanya ikut saya. Setelah sampai di lantai 2, pembantu rumah tangga memperkenalkan lagi kepada kami. Ada beberapa aturan selama makan malam. Semua harap mematuhi. Pertama, harus sopan kepada Duk dan Nyonya Duk. Jangan sekali-kali melakukan tindakan yang menghina. Kedua, makanan yang diberikan oleh Duk tidak boleh ditolak. Pastikan untuk menghabiskan semuanya. Jika tidak habis, akan ada hukuman. Ini adalah tugas yang aneh lagi. Sepertinya museum kabut ini tidak sederhana. Kemudian kami duduk sesuai dengan pengaturan dari pembantu rumah tangga. Posisi saya di atas, dekat dengan tempat duduk utama Duk. Jelas ini diatur khusus oleh pembantu rumah tangga yang tua. Memudahkan saya untuk berbicara dengan Duk. Sedangkan Wang Dafu dan si rambut kuning duduk agak jauh. Jelas itu adalah tempat duduk tamu biasa. Setelah sejenak, Duk dan Nyonya Duk akhirnya muncul. Para tamu datang dari jauh. Saya telah menyiapkan makan malam untuk semua orang. Setelah mengatakan itu, pelayan masuk sambil membawa piring-piring makanan. Dan begitu piring diletakkan di meja, saya langsung mencium aroma darah yang menyengat. Sepertinya makanan malam ini tidak normal. Si rambut kuning hampir muntah di tempat. Apa ini? Ini pasti makanan untuk yang aneh. Sang Duk tersenyum. Maka, biar saya yang membagikan makanan untuk kalian. Tapi baru saja dia selesai berbicara, saya langsung memotong. Duk, harap tunggu sebentar. Sebelum makan malam dimulai, saya telah menyiapkan beberapa hadiah sebagai ungkapan niat baik. Hadiah-hadiah ini tidak terlalu berharga. Mohon maaf, Duk dan Duchess. Sambil berkata, saya mengeluarkan hadiah dari cincin ruang. Duk dengan acuh tak acuh membuka kotak itu. Dia sudah lama berada di posisi tinggi dan berpengalaman. Mendengar saya bilang hadiah ini tidak berharga, tentu saja dia tidak berharap banyak. Saat kotak itu dibuka, wajahnya tiba-tiba berubah. Versi terbatas eksklusif ganda kobalt. Itu bisa bernilai 1 juta. Perlu diketahui bahwa bahkan pada puncak karirnya, Sang Duk, hadiah yang diterima saat bertemu hanya sekitar 7 hingga 80 ribu uang hantu. Wajahnya yang di sebelah, Sang Duchess, terlihat semakin terkejut. Sebagai seorang Duchess, hadiah yang dia terima biasanya lebih rendah dari Sang Duk. Biasanya hanya sekitar puluhan ribu uang hantu sebagai simbolis. Dia sama sekali tidak menyangka. Hadiah yang saya berikan padanya ternyata adalah kalung kristal senilai 1 juta. Seketika suasana di meja makan berubah. Sang Duk tersenyum lebar saat melihat istrinya. Ayo, Nyonya. Silakan kamu yang membagikan makanan kepada Chen Mu. Jelas bahwa Duk ini memberi diri sendiri sedikit kelonggaran. Aturan menyatakan bahwa harus menghabiskan makanan yang diberikan oleh Duk. Namun tidak ada yang menyebutkan harus menghabiskan makanan yang diberikan oleh Duchess. Namun, Sang Duchess malah bertepuk tangan. Meminjam orang untuk menepuk tangan. Langsung menghisap dan mengambil beberapa kue. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat Wang Dafu tertegun. Tiba-tiba dia mendapatkan ide cemerlang. Dia teringat 10 koin surga yang dia dapatkan dari orang lain belum digunakan. Dengar-dengar, koin surga adalah yang paling berharga di dunia yang aneh ini. Asalkan ada tangan. Yang aneh pun bisa menghormati. Dia telah menghabiskan jaringan yang dibangunnya selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya dengan susah payah dia mendapatkan 10 koin surga. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Barang wastafel yang dipegang anak nakal Chen Mu. Apakah memiliki koin surga sendiri itu berharga? Asalkan dia mengeluarkannya, pasti akan membuat pasangan Duk sangat senang. Memikirkan ini, Wang Dafu langsung berdiri. Yang mulia pangeran, saya memiliki hadiah yang lebih berharga untuk kalian berdua. Dia mengeluarkan selembar uang dan meletakkannya di depan Duk. Duk melihat ke atas dan ternyata itu adalah 10 koin surga. Apa ini untuk menghina saya? Meskipun saya jatuh miskin. Tapi bagaimanapun juga, saya masih seorang bangsawan di tengah keanehan. Di rumah masih ada puluhan ribu mata uang maya. Apa maksudnya dia membawa 10 mata uang maya? Berani kamu menghina saya di pesta? Ajak saya keluar untuk memotongnya. Tanpa bicara lagi, dia langsung menerjang Wang Dafu. Setelah Wang Dafu diseret keluar, makan malam dilanjutkan. Duk membagikan setumpuk daging busuk dan bola mata kepada si rambut kuning. Melihat makanan menjijikan di piring. Kemudian melihat kue saya yang indah. Dalam tatapan si rambut kuning ada kecemburuan yang mendalam. Setelah tugas aneh selesai, saya pasti akan membuat Chen Mu mati. Selama dia mati, begitu banyak barang bagus. Masih ada cincin ruang. Semuanya akan menjadi milik saya. Nanti saat masuk ke tugas aneh, saya juga bisa bersantai seperti dia. Dan saya sudah melihat tatapan jahat si rambut kuning dengan jelas. Segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi supir aneh. Biarkan dia menunggu di luar untuk rambut kuning. Menghabisi rambut kuning sangat mudah baginya. Di meja makan, saya bercanda dengan pasangan Duk. Sambil sesekali menunjukkan kekayaan saya. Duk sangat tertarik dengan uang kertas saya. Dia saat ini sangat jatuh. Pengurus, pelayan, dan sekelompok pengikut harus dipelihara. Untuk mempertahankan kehidupan yang terhormat. Dia sangat membutuhkan banyak uang kertas untuk menutupi kekosongan. Dia segera berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan uang kertas dari saya. Takutnya, barang-barang biasa sulit menarik perhatian saya.
Tiba-tiba dia teringat pada baju zirah berat kematian itu. Dalam hatinya berdoa agar saya tertarik. 1 jam kemudian, sementara rambut kuning menahan mual, menelan bola mata terakhir ke dalam perutnya. Makan malam akhirnya berakhir. Pengurus tua mendekat. 2 tamu berterima kasih kepada kalian karena telah berkunjung ke Museum Kabut. Jika tidak ada yang ingin dibicarakan, sekarang bisa pergi. Huang Mao akhirnya merasa lega. Dia memberi saya tatapan marah. Menghitung-hitung untuk segera pergi. Sebentar lagi mencari tempat untuk bersembunyi di luar. Menunggu saya keluar dan menikam saya. Duk juga melihat niat jahat Huang Mao. Tuan Chen, orang berambut kuning ini sepertinya tidak terlalu ramah padamu. Saya menganggukkan kepala dan berkata, dan dia juga bersiap untuk membunuh saya. Apakah Yang Mulia Duk tidak menyadari bahwa dia telah mencuri 1 pisau makan di atas meja? Setelah kata-kata itu diucapkan, Duk sedikit terkejut. Dia terus berbicara dengan saya. Sama sekali tidak memperhatikan kapan Huang Mao mengambil 1 pisau makan. Sementara itu, manusia di depan sedang mengobrol. Ternyata bisa memperhatikan gerakan kecil Huang Mao. Langsung dia berkata, jika Tuan Chen merasa khawatir, saya bisa mengirim seseorang untuk mengatasi dia. Namun, saya tersenyum dan menolak dengan halus. Terima kasih atas niat baik Anda, Yang Mulia. Anak buah saya sudah menunggunya di luar, bukan? Mendengar ini, Sang Duk tidak bisa menahan diri untuk melihatku dengan lebih tinggi. Ternyata tebakan saya tidak salah. Orang ini pasti memiliki latar belakang dan kekuatan. Segera dia bertanya, Tuan Chen, saya punya sesuatu yang bagus di sini. Tidak tahu apakah Anda tertarik. Hatiku tiba-tiba merasa senang. Sepertinya, Sang Duk tidak bisa tetap tenang. Sementara itu, si rambut kuning telah keluar dari museum. Dia sudah menunggu lama tetapi tidak juga melihat sosokku. Seiring dengan semakin gelapnya langit, kabut di sekitar semakin tebal. Udara menjadi lembab dan dingin. Yang lebih buruk adalah, karena telah makan terlalu banyak daging busuk di dalam perutnya, sudah mulai merasakan sakit yang mengguncang. Dia berpikir jika dia menunggu lebih lama lagi, dia khawatir bahwa dia tidak akan bertahan. Dia harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Setelah itu baru kembali untuk menemuiku. Dia baru saja ingin memanggil ambulans. Namun, ketika dia mengeluarkan ponsel, dia menemukan tidak ada sinyal sama sekali. Saat itu, dia dengan senang hati menemukan di pintu masuk jalan setapak di antara pepohonan. Ternyata ada sebuah taksi yang terparkir. Tanpa berpikir 2 kali, dia berlari ke arah taksi tersebut. Dia langsung membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Sopir, ke rumah sakit. Cepat sedikit. Di kursi belakang, si rambut kuning memegang perutnya dan terengah-engah. Tiba-tiba dia mencium bau darah yang samar. Seketika dia menjadi panik. Apakah dia bertemu hal aneh lagi? Dia bertanya dengan gagap. Sopir, apakah taksi ini ada masalah? Namun, sopir tersebut tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia malah semakin memacu kecepatan. Dengan cepat, sopir berhenti di sudut yang terpencil. Tuan, tujuan Anda sudah sampai. Si rambut kuning melihat hutan yang gelap di sekitarnya. Wajahnya pucat ketakutan. Saya ingin pergi ke rumah sakit. Rumah sakit adalah tujuan yang Anda pilih. Namun, hutan ini adalah tujuan yang dipilih oleh bosmu. Bos berkata agar kamu mati dengan paham. Namanya adalah Chen Shu. Jika ingin menyalahkan, belame orang yang tidak seharusnya kamu ganggu. Hati-hati di kehidupan selanjutnya. Detik berikutnya, suara teriakan menyedihkan bergema di hutan. Di Museum Kabut. Saya mengikuti Duk menuju kantornya. Sepanjang perjalanan, Duk berpikir berapa harga yang seharusnya dia jual. Dia masih sangat merasa sedih untuk menjual barang yang begitu langka. Jika bukan karena kekurangan uang, dia tidak akan menjualnya walau dibunuh. Begitu memasuki kantor, di depan mata terdapat lemari anggur besar di sisi kanan. Anggur merah di atas sudah kosong. Setelah duduk, sebelum Duk berbicara, saya sudah mulai berbicara. Urusan bisnis Duk tidak perlu terburu-buru. Saya datang kali ini selain hadiah pertemuan tadi. Saya juga menyiapkan beberapa hadiah kecil untukmu. Sambil berbicara, saya menyentuh cincin ruang. Terlihat beberapa botol anggur merah tersusun rapi di lemari anggur. Seketika mengisi lemari anggur. Duk itu langsung ternganga. Begitu banyak anggur merah, setiap botolnya bernilai tinggi. Yang termahal bahkan bisa mencapai jutaan per botol. Bahkan saat saya berada di puncak pun, saya tidak pernah sefoya-foya ini. Begitu memikirkan betapa terpuruknya saya sekarang. Tidak satupun dari mantan bawahan lama saya yang datang mengunjungi. Tindakanku di matanya tentunya seperti memberi bantuan di saat yang tepat. Segera dia juga tidak lagi pelit. Dilihatnya dia menggeser lemari anggur. Di belakangnya ternyata tersembunyi sebuah ruang rahasia. Dalam sekejap, Duk itu mengambil dari dalam. Mengeluarkan sebuah perisai setinggi 1 orang. Tuan Chen, saya tidak bisa berbohong. Ini adalah barang berharga yang telah saya koleksi selama setengah hidup saya. Perisai berat kematian kelas jenderal jahat. Memiliki kekuatan besar untuk melawan aturan. Tuan Chen sangat mencintaiku. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikanmu. Perisai kematian ini anggaplah sebagai hadiah untukmu. Saya langsung terkejut. Pangeran ini memang sangat dermawan, ya? Armor kematian sekarang setidaknya bisa dijual dengan 20 juta koin hantu. Dan seiring dengan semakin dalamnya akhir dunia yang aneh ini,
Orang-orang semakin menyadari kekuatan aturan. Nilai armor kematian pun semakin meroket. Pada puncaknya, bahkan ada yang menawar 1 miliar koin hantu. Barang semahal ini. Pangeran benar-benar memberikannya langsung kepada saya, dan pada saat aku mengenakan zirah berat kematian di tubuhku, armor itu secara otomatis menyatu dengan tubuh saya. Sebuah kekuatan besar pun mengalir masuk. Kekuatan saya pun naik dari level hantu rakyat ke level hantu prajurit 7. Mengingat pangeran begitu dermawan, saya tentu saja harus menunjukkan rasa terima kasih. Segera saya mengeluarkan 10 juta koin hantu. Armor kematian terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya secara gratis. 10 juta ini anggap saja sebagai uang saya untuk membelinya. Pangeran tidak bisa tidak merasa terharu. Chen Mu benar-benar adalah teman yang layak untuk dijalin kedekatan. 10 juta koin bayangan ini sempurna untuk mengisi kekosongan dana saya. Dengan rasa syukur, dia mengeluarkan sebuah token. Saudaraku Chen Mu, token ini diberikan untukmu. Di kemudian hari, apapun kesulitan yang kamu hadapi, asalkan kamu menghancurkan token ini, aku akan segera bergegas untuk membantumu. Saat itu, aku dan Duke mulai membicarakan rencana di masa depan, menunjukkan bahwa aku siap untuk membeli lebih banyak properti di dunia akhir yang aneh. Hanya saja, aku tidak tahu yang mana yang seharusnya dibeli terlebih dahulu. Saya ingin datang ke Duke sebagai anggota yang aneh. Pasti lebih banyak tahu daripada diriku. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya pikir sekolah merupakan sebuah pemandangan aneh yang layak untuk dibeli. Mereka yang memiliki kekuatan hebat biasanya memiliki anak. Sekolah yang baik adalah sumber daya yang langka bagi yang aneh tingkat tinggi. Demi keturunan mereka, mereka bersedia membayar harga yang besar. Jika membeli sekolah yang baik dan menjadi kepala sekolah, anak-anak aneh yang berkualitas tinggi itu ingin bersekolah. Bukankah itu mudah untuk kamu kendalikan? Ucapan Duke membuat saya tercerahkan. Selain sekolah, rumah sakit juga demikian. Sekarang, meskipun saya memiliki banyak kain hantu, saya juga harus meminta hal-hal aneh dilakukan. Tapi jika menguasai sumber daya, itu berarti hal-hal aneh akan meminta bantuan saya. Tiba-tiba saya teringat pada SMA saya. Sekitar 1 bulan di akhir dunia aneh. Itu akan berubah menjadi sekolah malam gelap yang aneh. Setelah itu berkembang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 6 bulan. Itu menjadi entitas terkemuka yang terkenal di sekeliling. Jika saya tidak salah ingat, sekolah menengah saya seharusnya berubah menjadi sekolah malam gelap 2 hari kemudian. Tepat untuk mengikuti misi aneh. Dan pada saat perpisahan, saya menggunakan hak istimewa kartu hitam emas terbesar untuk membuka kartu hitam emas dengan limit 1 juta. Sebagai hadiah perpisahan yang saya berikan kepada Nyonya Duke. Setelah keluar dari museum kabut, saya memerintahkan sopir aneh untuk pergi ke kantin tengah malam terlebih dahulu. Saya bersiap untuk melihat situasinya. Namun, begitu saya memasuki kafetaria, saya merasakan ada yang tidak beres. Seharusnya pada waktu ini adalah saat terbaik bagi bisnis kafetaria. Namun, ketika saya melihat sekeliling, hanya ada beberapa pelanggan yang ramai. Tapi, saya segera tahu alasannya. Terlihat di tengah ruangan, ada hantu menakutkan dengan ekspresi ganas. Di sekitarnya, ada sekelompok karyawan yang mengelilinginya. Dan saya langsung mengenali bahwa hantu ini memiliki kekuatan yang tidak biasa. Setidaknya setingkat dengan hantu kuat. Li Xiaoxiao terlihat cemas sambil memandang hantu itu. Dia tampak bingung. Begitu melihat saya kembali, dia segera melapor kepada saya. Ternyata sejak saya membeli kafetaria tengah malam, tidak hanya tidak memecat karyawan, malahan, saya membayar semua gaji mereka yang tertunda. Hal ini membuat semangat kerja semua orang meningkat. Pelayan-pelayan membuat tamu merasa seperti di rumah sendiri. Petugas kebersihan bekerja dengan serius untuk membersihkan. Membuat kafetaria tengah malam dipenuhi dengan aroma darah yang harum. Seorang koki wanita bahkan menggabungkan sashimi dan hotpot, menciptakan hidangan khas midnight dinner. Daging hati yang dimasak mendidih. Waktu midnight dinner mengalami bisnis yang sangat laris. Dalam waktu singkat, pendapatan dalam sehari mencapai 500.000 koin hantu. Namun, ketika bisnis baik, tidak bisa dihindari bahwa akan ada kecemburuan dari pesaing. Hantu mengerikan di depan ini bernama Tuli. Dia adalah pemilik hotel bintang 5 di sebelah. Karena kami, bisnis mereka hampir tidak bisa berjalan lagi. Oleh karena itu, dia memanfaatkan kekuatannya untuk membuat masalah. Ingin menghancurkan bisnis midnight dinner. Saat itu, Tuli mendekat dan berteriak padaku. Apakah kamu pemilik midnight dinner? Seorang manusia biasa berani menjalankan bisnis aneh? Saya sarankan kamu tidak bodoh. Segera jual midnight dinner padaku. Saya tawarkan 1 juta koin hantu. 1 juta koin hantu hanya untuk membeli? Ini jelas-jelas adalah perampokan yang aneh. Segera dia berkata dengan nada marah. Saya akan menghitung sampai 3. Cepat keluar dari sini. Saya tidak akan mempermasalahkanmu lagi. Namun, Tuli malah tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan kamu, seorang manusia tingkat senjata aneh. Membunuhmu seperti membunuh semut. Setelah itu, dia berniat menyerangku. Melihat itu, Li Xiaoxiao segera melindungiku. Karyawan di sekitar juga mulai mengangkat senjata. Siap untuk bertarung dengan Tuli kapan saja. Jika bukan karena saya, mereka sudah menjadi arwah kesepian. Namun, saya perlahan mendorong Li Xiaoxiao. Hanya terdengar suara gedebuk.
Serangan tuli mengenai tubuhku dengan keras. Namun, saya tetap berdiri di tempat tanpa bergerak. Justru tuli yang terdorong mundur karena daya dorong yang kuat. Dia mundur beberapa langkah. Pelindung berat ini memang tidak salah disebut. Semua karyawan di sekitar terkejut. Bos bahkan berhasil menangkap pukulan berat dari tingkat senjata aneh. Tuli juga menyadari ada sesuatu yang salah. Manusia ini jelas hanya level tentara aneh. Segera ia berteriak, "Apa sebenarnya dirimu ini?" Saya ulangi sekali lagi. "Hitung sampai 3, kau keluar dari sini." Tuli menatapku dari atas ke bawah. Dia tidak ingin pergi begitu saja. Tapi tindakan saya selanjutnya benar-benar membuatnya ketakutan. Terlihat saya mengeluarkan sebuah medali dari cincin. Dia langsung mengenali ini adalah milik Jenderal Aneh. Seorang yang bisa menguasai kota, super aneh. Perlu diketahui bahwa seorang Jenderal Aneh hanya bisa memiliki satu medali. Ini jelas memberitahu semua orang. Jenderal Aneh ini adalah sahabat hidup dan matiku. Dengan suara, "Hut," Tuli langsung berlutut di tanah. "Bos Chen, saya pergi dulu." Saya langsung pergi. Tapi saat Tuli keluar dari kantin, dia semakin takut. Jika Jenderal Aneh di balik manusia ini mengetahuinya, dia pasti akan datang untuk menagihnya. Sebagai seorang aneh, dia sangat paham betapa anehnya kekuatan yang kuat menyiksa yang lemah. Daripada hidup seumur hidup dalam ketakutan ini, lebih baik mengakhiri semuanya sekaligus. Segera dia memukul kepalanya dengan satu tinju. Para pengunjung terkejut melihat apa yang terjadi. Seseorang manusia ternyata bisa menakut-nakuti hantu hingga mati. Berita ini segera tersebar di dunia aneh. Tak ada lagi yang berani membuat keributan di kedai malam. Hotel mewah yang dikelola oleh tangan dingin Tuli juga saya terima sebagai cabang. Saat itu saya mengumpulkan para karyawan, membeli diri sendiri dari pasar yang terjatuh. Kartu belanja dibagikan kepada mereka dengan nilai masing-masing 5.000 koin gelap. Mulai sekarang setiap bulan akan mengirimkan 1.000 koin gelap sebagai manfaat dan berjanji selama mereka bekerja dengan baik, manfaat di masa depan akan semakin baik. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat menjadi tenang. Hanya karena di dunia aneh yang menghormati yang kuat, karyawan yang aneh tidak cukup kuat dan hanya bisa dieksploitasi oleh bosnya. Dapat menerima gaji sudah cukup baik. Manfaat ini bahkan tidak berani dibayangkan. Keesokan paginya saya kembali ke sekolah. Saat ini adalah waktu belajar pagi. Suara bacaan yang jelas terdengar di kelas. Saya tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Ini mungkin adalah waktu indah terakhir. Malam ini, Dungyeon sekolah malam dibuka. Sekolah akan berubah menjadi neraka di bumi. Pada saat itu, semua siswa di sekolah harus berpartisipasi dalam misi aneh. Dan dengan berdentangnya jam 8, bau darah yang samar mulai menyebar di udara. Dungyeon sekolah malam resmi dimulai. Pada saat yang sama, semua siswa juga menerima secari kertas. Misi aneh ujian mematikan. Hanya siswa berprestasi yang lulus ujian yang memiliki kualifikasi. Ujian akan dimulai pada pukul 9. Mohon kepada semua siswa untuk tiba di lokasi ujian tepat waktu. Tidak lama kemudian, seorang guru perempuan masuk ke ruang ujian. Saya adalah pengawas ujian kali ini. Mohon kepada semua siswa untuk mematuhi aturan berikut. Pertama, tidak ada orang yang diizinkan untuk melihat isi kertas ujian orang lain. Kedua, jika isi kertas ujian bocor, maka akan langsung dieksekusi. Terakhir, selama ujian tidak boleh meninggalkan kelas. Tidak boleh melukai pengawas ujian. Setelah mendengar aturan tersebut, segera ada siswa yang cerdas menemukan celah. Aturannya tidak mengatakan bahwa tidak boleh menyontek. Artinya, berbisik, menggunakan ponsel, dan meninggalkan tempat duduk. Semuanya diperbolehkan. Dan tugas aneh tidak mungkin memiliki celah yang begitu jelas. Kecuali jika sama sekali tidak mungkin menyontek. Banyak siswa merasakan. Ujian mematikan ini menyimpan bahaya. Dan pada saat kertas ujian dibagikan, semua orang terkejut. Setiap peserta ujian diberi selembar kertas ujian dan sebuah belati. Kertas ujian mematikan. Chen Mu dari kelas 27 senior 3. Selamat datang di ujian mematikan. Di kelas kalian telah menyusup sesuatu yang aneh. Saat ini sedang bersembunyi di ruang ujian. Silakan temukan dan bunuh itu dalam waktu 2 jam. Jika tidak selesai, dianggap gagal ujian. Saat ujian berakhir, setengah dari siswa yang selamat di kelas akan mati secara acak. Sebelum ujian, harap baca aturan berikut dengan teliti. Aturan 1. Keanehan tidak akan menyerang ketika tidak terluka. Mereka tidak akan menyerang kalian. Namun, jika terluka, mereka akan menyerang. Aturan 2. Kekuatan semua siswa akan ditekan selama ujian. Ketika keanehan menyerangmu, seseorang dapat membunuhnya. Aturan 3. Tusukan belati ke tubuh keanehan. Ini akan memberikan kerusakan mematikan padanya. Aturan 4. Aturan ini hanya berlaku untuk dirimu sendiri. Pada 1 jam dan 30 menit setelah ujian dimulai, kamu harus berteriak dengan keras. Setelah itu, kamu tidak boleh menjawab jika ada yang bertanya alasan. Aturan 5. Ketika kamu merasa telah menemukan jawaban, seluruh kelas dapat memberikan suara apakah akan mengumpulkan kertas ujian atau tidak. Setelah suara disetujui, serahkan kertas ujian kepada pengawas. Pengawas akan membantumu menentukan benar atau salah. Jawaban yang salah dianggap sebagai kegagalan ujian. Aturan 6. Ketika jumlah siswa yang tersisa di kelas kurang dari atau sama dengan seten,
dianggap lulus ujian. Perhatikan bahwa makhluk aneh memiliki ciri-ciri berikut. Makhluk aneh pertama sangat malas. Dia biasanya tidak bergerak sebelum kamu menemukannya. Makhluk aneh kedua terkadang mengeluarkan suara aneh. Perhatikan untuk mencari suara-suara aneh di sekitar. Ini membantu menemukan jejak makhluk aneh. Makhluk aneh ketiga memiliki 4 lengan dan kaki seperti manusia. Dari penampilan, sulit untuk mengetahui siapa yang merupakan makhluk aneh. Keempat, tusukkan belati kamu ke dalam tubuh makhluk aneh. Jika itu adalah makhluk aneh, akan muncul asap hitam. Saat ini, di mata semua siswa di kelas, terdapat rasa terkejut dan tidak percaya. Seketika mereka menoleh ke kiri dan ke kanan. Siapa yang sebenarnya berubah menjadi makhluk aneh? Dan aku melihat aturan-aturan di lembar ujian dan terdiam berpikir. Aturan kali ini lebih kompleks daripada sebelumnya. Berdasarkan 3 aturan sebelumnya, makhluk aneh tidak dapat melukai orang sebelum diserang. Namun, begitu ia ditemukan, dia akan mulai membunuh. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Bahkan jika menggunakan belati. Oleh karena itu setelah menemukan yang aneh, harus cepat, tepat, dan mematikan untuk membunuhnya. Tidak memberi dia kesempatan untuk membalas. Selain itu, menggabungkan dengan aturan keempat, dengan menusukkan belati ke dalam tubuh yang aneh. Memeriksa apakah ada asap hitam untuk menentukan apakah itu aneh. Jelas mengandung niat membunuh. Jika mencurigai seseorang adalah aneh, apa yang harus dilakukan? Sangat mudah, cukup tusukkan belati ke dalam tubuhnya. Tetapi tidak bisa hanya menusuk anggota tubuh atau menggores kulitnya. Karena jika memang itu aneh, dia pasti akan memulai pembantaian setelah terluka. Saat itu, tidak ada yang bisa menahan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah menusukkan ke kepala dengan keras. Namun jika orang itu bukan aneh, maka tanpa ragu itu adalah kematian yang sia-sia. Dan niat membunuh lainnya dalam aturan adalah yang keenam. Ketika jumlah siswa yang tersisa kurang dari atau sama dengan setengah, dianggap lulus ujian. Selain pembantaian terhadap peserta ujian yang aneh, salah satu kemungkinan lain adalah pertikaian di antara para peserta ujian. Jelas bahwa aturan ujian yang mematikan ini adalah untuk mengarahkan para peserta untuk melakukan pembunuhan. Dengan cepat, kelas menjadi kacau balau. Para peserta ujian mulai berdiskusi dengan antusias. Tiba-tiba, seorang siswi berteriak, "Kalian lihatlah anak laki-laki itu. Dia masih duduk di tempatnya tanpa bergerak." Seketika semua orang menatap anak laki-laki itu. Kalian ingat apa yang tertulis di kertas ujian? Makhluk aneh tidak akan bergerak sebelum ditemukan. Seketika, semua peserta ujian merasa bersemangat. Itu dia. Segera tusukkan belati itu. Sambil berkata, seorang anak laki-laki mengambil belati dan menusuk ke arah itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Yang terlihat bukan asap hitam yang keluar dari kepalanya, melainkan darah merah segar. Seketika seluruh kelas menjadi sunyi. Mengapa ini bisa terjadi? Jika dia tidak aneh, mengapa dia tetap diam? Iya benar. Wang Ge sudah mendekatinya dengan belati di tangan. Dia tetap tidak bicara. Sampai seorang teman wanita yang berani membuka kertas ujian dia. Aturan keempat. Setelah ujian dimulai, kamu harus tetap diam selama setengah jam. Selama itu, apapun yang dilakukan atau dikatakan orang lain, kamu tidak boleh memberikan reaksi apapun. Jika tidak, akan dieksekusi segera. Saat itulah semua orang menyadari. Dalam ujian mematikan ini, sedikit saja kelalaian bisa berakibat fatal. Atau bisa salah membunuh teman sekelas lainnya. Dan adegan seperti ini juga terjadi di banyak kelas lainnya. Hanya kurang dari 20 menit berlalu. Sudah ada cukup banyak peserta ujian yang dibunuh. Dan kelas tempat saya berada juga mengalami situasi yang sama. Seorang peserta ujian yang tidak bergerak menarik perhatian semua orang. Bahkan sudah ada yang siap dengan senjata untuk menyerang. Tidak perlu mencoba. Dia tidak aneh. Dia hanya terikat oleh aturan keempat yang melarangnya berbicara. Alasan mengapa saya begitu yakin. Hanya karena di kehidupan sebelumnya ada yang menusuknya seperti ini. Baru kemudian menyadari bahwa orang yang dibunuh salah. Semua orang setelah mendengar merasa ragu. Tapi ketika memikirkan tentang rumor tentang saya, tetap memilih untuk berhenti. Ternyata, 10 menit kemudian, ikatan dari aturan keempat baru saja berakhir. Peserta ujian tersebut tiba-tiba berdiri. Saya bukan aneh, saya sekarang bisa bicara. Chen Mu, terima kasih telah menyelamatkan saya. Seketika, tatapan semua orang terhadap saya bertambah sedikit berat. Dan seiring berlalunya waktu sedikit demi sedikit, kecemasan dan ketidaknyamanan perlahan-lahan menyebar di udara. Di banyak kelas, pembunuhan sekali dimulai tidak bisa berhenti. Mereka menggunakan cara yang terlihat demokratis untuk melakukan pembunuhan. Setelah menemukan objek yang dicurigai, mereka pun mulai melakukan pemungutan suara seluruh kelas. Selama jumlah suara lebih dari setengah, orang ini akan dibunuh. Namun setiap orang tidak ingin mati. Semua ingin cepat menemukan yang aneh. Oleh karena itu, setiap kali pemungutan suara, pada dasarnya 90 orang setuju. Saya adalah temannya. Dia biasanya tidak seperti ini. Pasti dia dirasuki oleh sesuatu yang aneh. Semua orang mulai memberikan suara. Yang setuju, angkat tangan. Bunuh dia. Setelah membunuh 3 peserta ujian yang tidak bersalah secara berturut-turut. Akhirnya, seorang siswa laki-laki berkacamata berdiri. Dia adalah siswa terbaik di kelas. Semua siswa menjadi tenang.
Dengarkan saya. Saya sudah menemukan sesuatu yang aneh. Begitu kata-kata itu diucapkan, kelas yang kacau itu langsung menjadi sunyi. Semua orang menatap si jenius dengan tajam. Sebenarnya, sesuatu yang aneh tersembunyi di dalam kelas. Tepat di depan setiap dari kita. Guru pengawas kita. Siswa-siswa saling tatap. Jenius, apa yang kamu bicarakan? Bukankah aturan sudah mengatakan bahwa guru pengawas itu adalah yang aneh? Iya kan? Ini adalah hal yang diketahui semua orang. Namun si jenius memberikan senyuman misterius. Tapi kenyataannya seringkali begitu sederhana. Semua orang berpikir terlalu rumit, sehingga melupakan bahwa kebenaran terkadang tepat di depan mata. Aturan hanya mengatakan bahwa ada satu yang aneh di dalam kelas. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa yang aneh haruslah peserta ujian, kan? Suasana di kelas kembali gaduh. Tidak mungkin. Tugas yang aneh tidak mungkin semudah itu. Tapi jika dipikir-pikir, sepertinya apa yang dikatakan siswa pintar itu ada benarnya. Aturan memang tidak menyebutkan identitas dari yang aneh. Melihat situasi itu, siswa pintar itu menambahkan, inilah sisi kejam dari aturan itu. Itu sudah memberitahu kita sejak awal. Pengawas ujian adalah yang aneh. Dengan sengaja mengalihkan pemikiran semua orang. Berpikir bahwa jawabannya tidak mungkin sesederhana itu. Jika tidak percaya, coba lihat ciri ketiga dari yang aneh. Dia memiliki 4 lengan dan kaki sama seperti manusia. Kita secara bawah sadar beranggapan, yang aneh akan berubah menjadi sosok teman sekelas. Tapi apakah semua orang pernah memikirkan? Kalimat ini sebenarnya mengisyaratkan tentang pengawas ujian. Dia juga memiliki 4 lengan dan kaki seperti yang lain. Setelah pernyataan panjang yang bersemangat, seluruh kelas kembali geger. Tak heran dia adalah siswa unggulan. Apa yang dia katakan sangat masuk akal. Ayo, kita hampir menemukan jawabannya. Segera serahkan kertas ujian. Di bawah bayang-bayang kematian. Para peserta ujian sudah tidak sabar ingin melarikan diri. Apakah kalian yakin ingin menyerahkan kertas ujian? Senyum jahat pengawas. Yakin. Hampir semua siswa berteriak serentak. Sementara itu di kelas tempat saya berada, ada seorang siswa yang tiba-tiba berteriak. Aku tahu. Pengawas ujian adalah yang kita cari sebagai yang aneh. Setelah mengalami 1 jam adaptasi, banyak otak peserta ujian sudah mulai berpikir dengan cepat. Tapi saya hanya menggelengkan kepala. Jawabanmu salah. Kenapa? Siswa itu jelas tidak terima. Tapi tidak menunggu saya menjelaskan. Suara teriakan terdengar dari kelas sebelah. Ternyata terjadi setengah menit yang lalu. Setelah pengawas ujian mengumpulkan kertas ujian, setiap peserta ujian menunjukkan ekspresi senang. Kali ini berkat siswa unggulan. Akhirnya bisa pulang. Diperkirakan kelas kita adalah yang pertama selesai. Selamat, kalian bisa pulang lebih awal. Kenapa mereka belum menyelesaikan jawaban? Muncul garis-garis merah. Namun tiba-tiba wajah pengawas ujian menjadi dingin. Sayangnya, jawaban kalian salah. Setelah kata-kata itu keluar, seluruh kelas mendadak hening. Jawabannya salah? Bagaimana mungkin? Setengah dari semua peserta ujian mati secara acak. Peserta ujian yang masih hidup setelah selesai. Jadi, selamat, kalian bisa pulang lebih awal. Dalam sekejap, setengah dari peserta ujian muncullah garis-garis merah. Seiring dengan garis merah yang semakin panjang, darah besar tiba-tiba menyemprot keluar. Peserta ujian yang beruntung selamat semua melarikan diri dengan ketakutan. Mereka berteriak putus asa. Jawabannya bukan pengawas ujian. Anak laki-laki yang sebelumnya masih bersikeras. Seketika langsung pucat ketakutan. Jika bukan karena saya yang menolak dengan tegas. Banyak siswa di kelas juga memiliki rencana untuk menyerahkan suara. Pada saat itu, seorang siswi tidak bisa menahan untuk bertanya. Chen Mu, bagaimana kau tahu kalau pengawas tidak ada di dalam jawabannya? Sangat sederhana, ada konflik dalam aturan. Aturan mengatakan, tidak boleh melukai pengawas dalam keadaan apapun. Tapi untuk mengenali keanehan, kita perlu melukai dia dengan belati. Ini jelas ada kontradiksi. Chen Mu, untung kau ada. Jika tidak, kali ini kita benar-benar akan mati. Namun seiring dengan waktu berlalu menit demi menit, situasi kembali terjebak dalam kebuntuan. Agar dapat segera menyelesaikan ujian. Akhirnya ada yang mulai mengungkapkan kepada teman sekelasnya. Apakah kalian ingin terpilih secara acak? Jika tidak ingin, saya memiliki cara. Metode apa? Apakah sudah menemukan jawabannya? Tidak, saya belum menemukan jawabannya. Namun, saya menemukan jalan lain untuk bertahan hidup. Asalkan kita membunuh mereka hingga hanya tersisa separuh jumlah. Maka kita beberapa orang bisa bertahan hidup. Akhirnya situasi sepenuhnya keluar dari kendali. Ketertiban hancur. Hanya 10 menit telah berlalu. 1 kelas lagi lulus ujian. Ketika melihat para siswa yang berlumuran darah meninggalkan koridor, siswa-siswa dari kelas lain segera memahami apa yang terjadi. Tiba-tiba suara siaran dingin menggema di koridor. Perhatian kepada semua peserta ujian. Tersisa 15 menit sebelum ujian berakhir. Silakan peserta ujian yang belum menjawab segera memberikan jawaban. Saat ini bahkan kelas tempat saya berada juga mengalami kerusuhan. Apakah Chen Mu tidak mungkin lulus ujian kali ini? Bahkan jika Chen Mu sepintar itu juga tidak dapat menemukan jalan keluar. Pasti tidak ada jalan selamat lagi. Setengah dari kita pasti akan mati di sini. Namun saya terjebak dalam pikiran.
Saya sangat sadar bahwa semakin berbahaya lingkungannya, semakin mendesak situasinya, semakin penting untuk tetap tenang. Saat itu suara yang familiar kembali terdengar. Suara ini terlalu sering didengar di kelas, sehingga hampir semua siswa menganggap suara ini sebagai suara normal dan mengabaikannya. Sudut-sudut bibir saya tidak bisa tidak tersenyum. Kamu benar-benar bersembunyi dalam-dalam. Di kehidupan sebelumnya, aku gagal. Kali ini aku pasti akan membuatmu terungkap aslinya. Saat aku mengangkat lagu di atas, semua mata teman-teman sekelas tertuju padaku. Sekarang tidak berbicara, aku rasa itu karena aturan. Dia pasti telah menemukan sesuatu yang aneh. Aku melihat diriku berjalan ke depan seorang gadis. Aku tahu kamu bersembunyi di sini. Namun, gadis itu tidak berkata sepatah kata pun saat aku mendekat. Dia hanya menatapku dengan tajam. Teman-teman sekelas menjadi heboh. Apakah Chen Mu curiga terhadap Wang Xiaoxiao? Itu tidak mungkin. Wang Xiaoxiao bahkan berbicara sebelumnya. Sekarang dia tidak berbicara. Mungkin karena aturan. Di detik berikutnya, aku mengangkat lagu di atas. Lalu aku menusuk ke arah Wang Xiaoxiao. Segera setelah itu, sebuah kejadian yang mengejutkan semua orang terjadi. Hanya terdengar suara, krek. Meja Wang Xiaoxiao terbelah menjadi dua olehku. Sebuah asap hitam muncul dari dalamnya. Seketika, kelas menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, suara sorakan pun meledak. Meja kelas. Aneh, ternyata itu meja kelas. Saat itu, siaran radio terdengar lagi. Chen Mu dari kelas 27 tahun ketiga berhasil menemukan jawabannya. Selamat, kalian bisa pulang sekarang. Pengawas ujian turun dari podium. Ternyata aku meremehkan siswa ini. Bagaimana kamu menemukannya? Dengan begitu banyak meja di kelas ini. Lalu, bagaimana kamu yakin itu adalah meja Wang Xiaoxiao? Siswa-siswa di kelas juga sama-sama penasaran. Aku tersenyum. Tentu saja, itu ditemukan dari aturan yang mendeskripsikan ciri-ciri aneh. Aturan mengatakan bahwa yang aneh itu sama seperti manusia. Mereka memiliki 4 lengan dan kaki. Kita secara alami beranggapan, yang aneh menyamar sebagai manusia. Pada awalnya, aku juga berpikir begitu. Tapi dengan cepat aku menemukan keanehan di ciri pertama. Yang aneh itu sangat malas. Biasanya tidak akan bergerak sebelum kamu menyadarinya. Bukankah kalian tidak menyadari? Apakah ini aturan yang sangat merugikan bagi yang aneh? Jika yang aneh menyamar sebagai siswa, namun tidak bisa bergerak. Bukankah ini merupakan celah yang jelas? Dengan cara ini, seharusnya mudah untuk menemukan kejanggalannya. Namun kenyataannya, tidak ada satupun kelas yang lulus ujian. Ini justru menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang ciri-ciri poin ketiga itu salah. Setelah memahami poin ini, pikiranku menjadi jauh lebih jelas. Selain manusia, yang memiliki 4 lengan dan kaki, masih bisa jadi adalah meja dan kursi. Hanya saja, begitu banyak meja dan kursi. Sebenarnya yang mana? Ini tergantung pada ciri-ciri poin kedua. Kejanggalan terkadang mengeluarkan suara aneh. Akhirnya aku mendengarnya. 3 suara kresek yang dihasilkan setelah meja tua. Dan ketiga suara tersebut berasal dari meja Wang Xiaoxiao. Teman-teman sekelas semua ternganga mendengarnya. Kemampuan penalaran yang sangat aneh ini memang layak diakui sebagai milik Chen Mu. Bahkan pengawas ujian pun terkejut. Di usia ini, memiliki kedalaman seperti ini. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Saat itu aku tiba-tiba bertanya, "Guru, apakah saya telah lulus ujian? Apakah saya punya hak untuk bertemu kepala sekolah kalian?" Pengawas ujian sekali lagi terkejut. Jika orang biasa sulit lulus ujian, pasti mereka berpikir untuk segera pergi. Tak ingin kembali ke sini seumur hidup. Namun Chen Mu ini tidak pergi. Malah ingin bertemu kepala sekolah. Kamu sangat berani. Sebagai satu-satunya peserta ujian yang menemukan jawaban, tentu memiliki kesempatan untuk bertemu kepala sekolah. Hanya saja, untuk apa kamu ingin bertemu kepala sekolah? Apa kamu ingin mendapatkan penghargaan? Saya menggelengkan kepala. Bukan. Saya ingin membeli akademi malam. Apa kamu bercanda? Membeli sekolah? Pengawas ujian membelalak. Bahkan mengira dirinya salah dengar. Tahukah kamu berapa harga akademi malam? Puluhan miliar. Puluhan miliar koin kematian. Itu benar-benar harga yang selangit. Setelah mendengar berita ini, teman-teman sekelas juga melihat saya dengan terkejut. Mereka pernah mendengar bahwa saya sangat kaya. Namun, keberanian untuk membeli sekolah tidak pernah mereka bayangkan. Melihat pengawas ujian dengan wajah tidak percaya, saya langsung mengeluarkan sebuah kotak kecil dari cincin ruang. Dia membukanya dan ternyata itu adalah sebuah gelang. Seluruhnya terbuat dari ukiran giok. Satu buah harganya 10.000 koin kegelapan. Dengan gaji kecilnya. Meskipun tidak makan dan minum, dia harus menabung selama 3 atau 4 bulan. Saya akan membawa Anda untuk bertemu kepala sekolah sekarang. 10 menit kemudian kami sampai di kantor kepala sekolah. Guru perempuan itu menarik napas dalam-dalam. Suasana hati kepala sekolah tidak terlalu baik. Dia tidak suka orang lain datang berkunjung. Nanti saat kamu masuk, cepat bilang apa yang ingin kau katakan. Jangan sekali-kali membuatnya marah. Saat guru mengetuk pintu, suara tidak sabar terdengar dari dalam ruangan. Masuk. Dia dengan ketakutan membuka pintu dan membawa saya masuk. Kepala sekolah, ini adalah Chen dari kelas kami. Dia ingin bertemu dengan Anda. Kepala sekolah mengangkat kepalanya.
Tatapannya penuh ketidakpuasan. Apa yang terjadi padamu? Manusia kecil seperti ini layak masuk kantorku? Kau ingin mati, kan? Kemarahan kepala sekolah membuat guru perempuan ketakutan dan menggigil. Melihat suasana yang semakin tegang, tiba-tiba aku tersenyum. Tuan Kepala Sekolah. Hadiah kecil yang datang dari jauh tidak sebanding dengan rasa hormat. Sambil berkata, aku mengeluarkan sebuah kotak besar berisi anggur bagus dan 2 batang rokok. Sekarang kepala sekolah jadi bingung. Semua bilang, tidak ada gunanya memukul orang yang tersenyum. Dia membawa rokok dan anggur. Tidak mungkin aku mengusir orang seperti itu, kan? Tapi sebelum dia bisa bereaksi, aku mengeluarkan sebuah kotak hadiah lagi. Sebuah batu giok yang bernilai lebih dari 300.000. Kepala sekolah akhirnya tidak bisa menahan diri. Ayah, Chen, mengapa begitu sopan? Sebagai kepala sekolah, aku paling suka siswa yang rajin dan ingin tahu. Kontras yang besar membuat guru perempuan tidak bisa menahan diri. Dalam ingatannya, kepala sekolah Zhong sangat ramah seperti ini. Apakah seorang guru menyinggung perasaan Anda? Jangan khawatir. Saya akan segera mencari masalah dengannya. Saya segera melambaikan tangan. Bukan. Tuan Kepala Sekolah, jangan khawatir. Saya juga punya 1 kotak anggur bagus untuk Anda. Sambil berbicara, saya mengeluarkan 1 kotak anggur dari cincin ruang. Namun saat mengeluarkan anggur, saya secara sengaja melakukan kesalahan. Membawa keluar token. Benda itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Kepala sekolah menundukkan kepala dan hampir terkejut. Itu adalah token dari Jenderal Licik. Segera mengundang saya untuk duduk. Mengeluarkan teh yang disimpan dan menyeduh secangkir teh untuk saya. Teman sekelas Chen, apa permintaanmu? Asalkan saya bisa, saya akan memenuhi permintaanmu. Saya tersenyum tipis. Saya hanya punya 1 permintaan kecil. Saya ingin mengeluarkan 100 miliar untuk membeli sekolah malam gelap. Setelah kata-kata ini keluar, kepala sekolah langsung menyemburkan teh yang ada di mulutnya. Sekolah tinggi malam diperkirakan bernilai lebih dari 70 miliar. Apakah kamu yakin ingin menghabiskan 100 miliar? Aku mengangguk sedikit. Jadi kalian tidak punya alasan untuk menolak. Saya sangat tahu bahwa di akhir dunia yang aneh ini, sekolah tinggi malam akan berkembang menjadi raksasa. Hampir bisa disamakan dengan ban dunia bawah. Saat itu, uang jiwa tidak akan cukup untuk membelinya. Sekarang terlihat seperti rugi. Tetapi sebenarnya ini adalah keuntungan besar. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya. Sepenuh tumpukan uang jiwa yang baru langsung memenuhi kantor. Kepala sekolah ternganga. Dia belum pernah melihat sebanyak ini dalam hidupnya. Guru wanita bahkan terkejut sampai jatuh ke tanah. Setelah beberapa menit, kepala sekolah baru kembali dari keterkejutannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Siswa Chen, kekayaanmu melampaui imajinasiku. Saya mengakui uangmu cukup untuk membeli sekolah tinggi malam. Tapi saya tidak bisa menjualnya kepadamu. Karena ini bukan masalah uang. Jujurlah, saya harus memberitahu kamu. Asalkan membeli akademi malam. Kau sudah melanggar aturan." Aku terlihat bingung. Aturan? Aturan apa? Dia menjelaskan. Sebenarnya sekolah ini bukan milikku. Aku hanya mengelola sekolah atas nama Dewan Pengurus. Mereka telah menetapkan serangkaian aturan. Salah satunya adalah aturan tentang jual beli sekolah. Akademi malam yang harganya 70 miliar mata uang setan. Jika dibeli oleh manusia, hanya perlu 1 miliar coin. Kau yang sebegitu cerdas pasti bisa melihat ini adalah sebuah jebakan, kan? Mereka juga menetapkan. Begitu seseorang manusia membeli akademi malam, pada saat dia menandatangani kontrak, dia akan langsung mati. Aturan kedua seharusnya tidak aku beritahu kepadamu. Mengingat kau telah memberiku banyak hal. Aku ingin mengingatkanmu dengan baik. Hatiku tidak bisa tidak terkejut. Para dewan direksi akademi malam memang jahat sekali. Sebuah sekolah seharga 7 miliar dijual hanya dengan 1 miliar. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini, kan? Di kehidupan sebelumnya sudah pernah mendengar. Ada seorang bos yang dalam waktu singkat 2 tahun, menghasilkan 1 miliar mata uang hantu. Kebetulan menemukan sekolah malam yang dijual dengan diskon 10%. Dia tanpa ragu membelinya. Saat itu, banyak orang merasa iri. Namun kemudian, uang 1 miliar itu menghilang tanpa jejak. Ternyata dia terjebak oleh rencana dewan sekolah. Aku berpikir sejenak lalu menatap kepala sekolah. Tuan Kepala Sekolah, saya ingin membeli sekolah malam dengan 1 miliar mata uang hantu. Kepala sekolah terkejut. Apa katamu? Kamu tahu bahwa itu akan berbahaya. Namun tetap ingin membeli sekolah malam? Guru perempuan di sebelahnya juga terkejut. Batu giok seharga 10.000 bisa diberikan begitu saja. Tapi mengabaikan nyawamu sendiri. Tidak mau? Kepala sekolah menatapku dan mengonfirmasi lagi. Apakah kamu sudah berpikir dengan matang? 1 miliar memang sangat murah. Tapi aku takut kamu bisa membeli tetapi tidak bisa menghabiskannya. Melihat sikapku yang tegas, dia pun tidak mengatakan yang lain. Dia berbalik dan mengeluarkan sebuah kontrak. Meskipun dia bukan anggota dewan sekolah. Namun, dia diberi kekuasaan untuk menandatangani kontrak. Lagi pula, anggota dewan sekolah tahu. Dengan adanya aturan, tidak ada yang dapat hidup untuk membeli sekolah malam. Setelah menandatangani kontrak ini, kamu akan memiliki sekolah malam. Namun, saya tetap ingin mengingatkan kamu. Menandatangani kontrak ini juga berarti kamu melanggar aturan.
Namun, saya tidak ragu sedikit pun. Saya mengambil pena dan langsung menandatangani kontrak. Kepala sekolah menghela napas dengan putus asa. Sulit untuk menasihati orang yang keras kepala ini. Meskipun sudah dinasihati berkali-kali, dia tetap bersikeras untuk menghancurkan dirinya. Mata guru perempuan juga dipenuhi dengan kebingungan. Dan pada saat menandatangani nama, sebuah kekuatan besar mengalir ke dalam tubuh saya. Ia membawa kekerasan yang gelap, mengacak-acak dalam tubuh saya. Sepertinya ingin merobekku hingga hancur. Inilah kekuatan dari aturan. Namun tiba-tiba sebuah armor tak terlihat, melindungi seluruh organ dalamku. Kekuatan yang brutal mengendalikan konflik, namun tetap tidak dapat menembus armor. Akhirnya perlahan-lahan menghilang. Pada momen ini, seluruh Dark Knight Academy telah menjadi milikku. Kepala sekolah dan guru wanita melihatku dalam keadaan baik-baik saja. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melanggar aturan? Ini benar-benar melawan takdir. Guru wanita tampak bingung. Jelas bahwa pada levelnya, tidak mungkin dia tahu tentang artefak armor kematian ini. Namun, kekuatan kepala sekolah sudah setengah jalan menjadi jenderal misterius. Dia pernah mendengar tentang nama terkenal armor kematian. Itu adalah satu-satunya artefak di dunia akhir yang aneh. Satu-satunya artefak yang bisa melawan kekuatan aturan. Konon, itu adalah hasil pertempuran antara seorang duk dan puluhan jenderal misterius, yang bertarung selama beberapa hari tanpa hasil. Saat itu, dia tiba-tiba teringat tentang token yang baru saja jatuh dariku. Sepertinya itu adalah lencana duk. Ternyata kekuatan manusia ini tidak bisa dianggap remeh. Dan saat ini, hatiku tidak bisa tidak merasa gembira. Akademi Malam Gelap sebagai sekolah aristokrat dalam keanehan. Sebagian besar guru sudah mencapai tingkat keanehan yang tinggi. Kepala sekolah bahkan telah mencapai setengah langkah keanehan. Dan mereka semua akan digunakan untukku. Saat aku keluar dari sekolah, sudah lewat tengah malam. Dan berita tentang aku membeli Akademi Malam Gelap telah menyebar dengan ramai. Untuk mencegah keterikatan dari teman-teman sekelas yang fanatik, aku sengaja mengambil jalan kecil untuk pulang. Tapi tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Lampu jalan yang redup berkedip 2 kali sebelum tiba-tiba padam. Aku tahu ini adalah tanda terjebaknya oleh hantu kesepian. Ternyata, detik berikutnya, beberapa bayangan muncul dari bawah lampu jalan yang gelap. Mereka mengenakan jas dan dasi, membawa tas kerja di tangan. Mereka terlihat seperti salesman. Yang terdepan dari yang aneh memaksakan senyuman yang kaku. Kami adalah penjual pinjaman. Bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki kebutuhan pinjaman? Saya melambaikan tangan. Maaf, saya tidak membutuhkannya. Silakan lihat kontrak kami. Pinjam 100.000. Bunga tahunan hanya 100. Anda tinggal menyimpannya di bank untuk mendapatkan bunga. Setiap tahun Anda juga bisa mendapatkan ribuan tanpa melakukan apa-apa. Dia menggoda saya dengan kata-kata yang penuh bujukan. Di mata mereka, orang yang terlihat seperti saya, seorang siswa, sangat mudah ditipu. Namun saya tertawa kecil. Anda bermain permainan kata dengan saya, ya? Jika saya menandatangani kontrak, yang Anda pinjamkan kepada saya adalah mata uang manusia. Namun ketika saya pergi untuk membayar kembali, Anda akan memberitahu saya bahwa yang harus saya kembalikan adalah uang hantu. Bagi orang biasa, 100 uang hantu bahkan tidak dapat membayar jika dia dijual. Tipuan kecil seperti ini. Jangan bermain-main di depan saya. Beberapa penjual mengubah ekspresi wajah mereka. Seorang siswa memiliki pemahaman yang demikian. Namun sebelum mereka sadar, saya sudah berkata sambil tertawa. Saya lihat kemampuan kalian cukup baik. Semuanya adalah tingkat aneh. Apakah Anda tertarik untuk menjadi satpam saya? Biarkan yang aneh menjadi satpam untuk manusia. Ini benar-benar mengejek kita. Yang aneh marah besar. Akhir dunia sudah tiba. Manusia akhirnya akan diperbudak oleh yang aneh. Kamu, seorang manusia, berani memperbudak kami. Jangan terburu-buru dulu. Saya belum mengatakan gajinya. Makan dan tempat tinggal disediakan dengan gaji bulanan 10.000. Tidak hanya bisa menikmati makanan kerja di hotel tengah malam. Setiap bulan juga ada tunjangan kartu belanja. Dan bonus akhir tahun. Apa yang kamu, manusia ini, bicarakan? Bagaimana mungkin ada gaji sebesar ini? Hanya di kantin tengah malam milik Cendong. Dan di sekolah malam yang gelap juga bisa mendapatkan gaji seperti ini. Tunggu, apa yang kamu katakan barusan? Kantin tengah malam. Apakah kamu bilang kamu adalah? Saya tersenyum lebar. Saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Chen Mu. Beberapa yang aneh langsung terlihat sangat bersemangat. Ternyata ini adalah Cendong. Ini benar-benar keberuntungan yang jatuh dari langit. Segera dia bertanya dengan wajah penuh kepatuhan. Tuan Chen, kapan Anda berencana untuk memperbudak kami? Saya menyerahkan kartu pegawai kepada mereka. Menyuruh mereka sekarang. Mereka bisa melapor ke kantin tengah malam. Saya memutuskan untuk memulai dari tim keamanan ini. Perlahan-lahan membangun pasukan aneh saya sendiri. Sopir aneh sudah menunggu lama di persimpangan. Begitu naik mobil, saya langsung memerintahkan dia untuk pergi ke Taman Suishan. Saya berpikir sudah saatnya untuk membeli sebuah rumah mewah untuk diri saya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, sebagai orang biasa, saya tinggal seumur hidup di rumah tua yang kumuh. Di kehidupan ini, tentu saja saya harus menikmati dengan baik. Saya sudah lama memilih tujuan. Itu